Bab 1641. Nama, Reruntuhan Suci Penulis, Cendong. Plus mematikan mengatur ulang. Jiu Dao batuk seteguk darah dengan embusan. Dia tidak bisa menahannya. Meskipun dia adalah leluhur Tao tertinggi, dia tidak tahan melihat pertarungan makhluk tingkat Lu Jin. Jika dia menontonnya lagi, dia akan mati. Sebenarnya, dia belum benar-benar menyaksikannya dengan matanya sendiri dan belum menyentuh Wei Li tertinggi, tetapi telah menyimpulkannya melalui fluktuasi sisa. Ada apa? Ada apa? Kaisar anjing itu bersemangat dan sangat cemas. Dia tidak dapat memahami situasi di Ekuador pada saat kritis, yang membuatnya khawatir. Dia sangat takut dan khawatir bahwa kedua kaisar surgawi akan mengalami kecelakaan. Di ujung surga, alam semesta yang gelap, Cabernet Sauvignon itu berangsur-angsur menghilang. Kedua kaisar surgawi itu menginjak bumi bersama-sama dan secara bertahap tenggelam oleh kegelapan. Di luar, tidak ada yang bisa melihat semuanya di sana. Gu Qing tidak bisa, meskipun dia adalah leluhur Taoisme, Taoismenya masih dangkal. 9 cara dan satu benar-benar habis dan tidak bisa lagi bersikeras menonton dan menyimpulkan. Raja anjing itu cemas dan khawatir. Ia takut mereka akan jatuh ke kedalaman bumi dan tidak akan pernah melihat mereka lagi. Bagaimanapun, itu adalah tempat yang paling tidak menyenangkan dan basis kelompok etnis yang aneh. Tidak seorang pun tahu berapa banyak makhluk Lu Jin yang telah ada sejak zaman kuno. Mayat-mayat busuk dan pria-pria botak juga berkeliaran. Mereka juga sangat cemas dan ingin membunuh ke medan perang itu. Tidak peduli seberapa kuat kedua kaisar itu, bagaimana mereka bisa melawan jika mereka dikepung oleh makhluk-makhluk setingkat itu. Suatu hari, 2 hari, puluhan hari telah berlalu, tetapi tidak ada berita dari tempat yang gelap itu, yang membuat orang-orang semakin gelisah. Jiu Daoyi masih tidak dapat menggunakan sumber Daosu. Sekarang dia tampak pucat, yang membuat banyak orang bergidik. Untuk pertama kalinya, ia memiliki pemahaman yang jelas tentang makhluk-makhluk di ujung jalan. Bukan tidak mungkin untuk menyaksikan duel antara makhluk-makhluk tingkat Lu Jin, tetapi Anda tidak dapat menyentuh kekuatan besar mereka, bahkan gempa susulan. Namun, Ekuador terlalu jauh, dipisahkan oleh alam semesta yang tak berujung. Jika Anda tidak menangkap pita-pita itu, Anda tidak dapat melihat kebenaran sama sekali. Bagaimanapun, bahkan perang yang disimpulkan Daosu terluka seperti ini, yang benar-benar membuat orang merasa tidak enak, dan semua raja merasa tidak berdaya. Jika pengorbanan besar datang, tidak ada ujung jalan dan makhluk untuk dilawan, dan jungkir balik surga akan terjadi dalam sekejap. Tidak akan ada kecelakaan, yang membuat orang putus asa. Jika kita kehilangan 2 kaisar, apa yang akan terjadi di masa depan? Saya khawatir tidak ada yang bisa menahan jejak kelompok etnis aneh. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Kegelapan akan menutupi kampung halaman dan membuat gunung dan sungai menjadi tinta. Beberapa bulan kemudian, masih belum ada berita. Bumi yang gelap itu tertindas seperti kematian. Bahkan makhluk-makhluk di sana pun sebisa mungkin tidak aktif. Mereka tidak tahu apa yang terjadi pada bumi. Hati Chu Feng terasa berat. Ia benar-benar menyadari bahwa makhluk-makhluk Lu Jin itu mengerikan. Jika Anda tidak mencapai bidang itu, Anda akan menjadi semut pengganggu. Bahkan leluhur Tao lemah di mata makhluk-makhluk di tingkat itu dan tidak dapat membalikkan situasi perang apapun. Chu Feng menghibur kaisar anjing itu bahwa tidak akan terjadi apa-apa pada kedua orang itu. Tetapi ketika ia mengucapkan kata-kata ini, ia merasa bahwa ia tidak memiliki dasar, dan hatinya sedikit berdebar-debar. Merekalah yang menunda ERTU dan menunda kedatangan pengorbanan besar, tetapi sekarang mereka tidak dapat kembali sendiri. Suara Gu Qing rendah dan suasana hatinya sangat rumit. Menurutnya, kedua talenta itu adalah kaisar surga yang sebenarnya. Ia tidak selalu demikian. Ia hanya mengejar legenda para pendahulunya. Setengah tahun kemudian, hati orang-orang di langit menjadi semakin berat, terutama Raja Anjing dan mayat-mayat busuk. Mereka gelisah dan memiliki sedikit kesejukan musim gugur di hati mereka. Tiba-tiba, suatu hari, seorang pria dari surga meraung, "Kucing harimau naga dan anak musang bumi, apakah kalian ingin memakan orang? Kakekmu telah datang untuk membalas dendam." Dengan suara keras, seseorang kembali dari pengorbanan laut melalui surga, dan kemudian membunuhnya langsung ke tempat yang gelap. Menurut koordinat yang diterangi oleh gas darah Ye Tiandi belum lama ini, dia membunuhnya. Apakah itu dia? Orang-orang di surga terkejut, dan kemudian mereka sangat gembira dan bahagia.
Pria itu yang mengatakan bahwa dia akan kembali dengan tulang kaisar, dan itu juga merupakan Noumenon tangan hitam di belakang bumi. Dia menghilangkan gagasan kegelapan di bumi, dan sekarang menjadi lebih kuat. Namun, selalu ada harimau ganas di belakangnya. Sekarang, dia kembali tanpa diduga. Saya pikir akan butuh waktu lama baginya untuk kembali. Jelas, dia pasti telah membayar harga yang mahal. Bahkan, tak lama kemudian, orang-orang mendengar aumannya, harimau mati, kau mengejarku dan menggigit, tidakkah kau melepaskannya? Cepat atau lambat, aku akan mengupas kulit harimaumu dan memakan daging harimaumu. Pada level ini, makhluk darat yang bisa disebut harimau ganas itu benar-benar mengerikan. Akhirnya, dia menerobos kegelapan dan membunuh di kejauhan. Jelas, dia sangat keras. Ada tanah jahat di depan dan harimau ganas di belakang. Dia memburunya dengan berbagai cara. Setelah itu, semuanya sunyi lagi. Banyak orang memiliki firasat buruk di hati mereka, tetapi mereka tidak dapat berubah dan hanya bisa menunggu dengan diam. Aku akan berevolusi. Chu Feng mengepalkan tinjunya dan tidak menunggu lebih lama lagi. Dia ingin berlatih, meski dia tahu sudah terlambat, dia masih ingin memperbaiki dirinya. Di bawah sinar matahari, 1 tahun, 2 tahun. 10 tahun kemudian, Raja Anjing tampak semakin tua, dan mayat yang membusuk itu membungkuk. Dia berbicara pada dirinya sendiri dan menunggu dengan cemas setiap hari. Di negeri asing, puluhan ribu tahun telah berlalu. Chu Feng merasa untuk pertama kalinya bahwa terlalu sulit untuk menjadi manusia abadi. Dia selalu tidak bisa menembus batasan itu dan masuk ke bidang itu. Selama periode ini, dia juga pergi menemui iblis. Meskipun dia tidak memiliki bakat, iblis itu terjebak dan belum mencapai posisi itu. Keduanya membahas bahwa sebagian besar manusia abadi dibuat di akhir zaman hukum yang buruk. Di dunia di mana ada kekurangan jalan tetapi ada jalan pintas di negara asing, sebagian besar sulit untuk dilalui. Bahkan jika butuh waktu untuk bertahan, itu mungkin tidak berhasil. Akhirnya, iblis dan Chu Feng masing-masing melewati bea cukai, dan tanah asing untuk sementara kehilangan fungsinya bagi mereka. Selama bertahun-tahun, Lao Gu, Huang Niu, Li Jiuxiao, Da Heiniu, Mitian, Jikexuan dan yang lainnya telah membuat kemajuan terus-menerus dan terus meningkatkan kekuatan mereka. Mereka telah keluar untuk menerobos perbatasan berkali-kali dan kembali untuk menutup diri. Dunia luar masih sepi, tidak banyak perubahan, dan 2 orang yang diharapkan belum muncul kembali. Dengan tergesa-gesa, Chu Feng berjalan di seluruh langit, merasakan jalannya dan mengalami berbagai bentuk dunia manusia. Dia ingin melanggar hukum, bergegas melewati adat istiadat dan mendambakan kekuatan. Setelah perubahan mendadak Ekuador dan Turki, beberapa dekade kemudian, mayat-mayat busuk dan raja anjing menjadi semakin kurus kering, dan tubuh yang kelelahan menjadi semakin jelas. Mereka semua sudah tua, Jiu Daoyi telah pulih, tetapi dia mengejarnya lagi dan menyimpulkannya dengan serius, tetapi dia tidak dapat menemukan apapun. Aneh dan gelap, hingga lebih dari 70 tahun kemudian, benua gelap menjadi semakin aktif, dan semua kelompok etnis yang telah tertidur muncul kembali, yang segera membuat atmosfer surga menjadi sangat kusam. Pada hari itu, Raja Anjing batuk seteguk darah dan terhuyung-huyung menuju pengasingannya. Orang-orang yang kutunggu, apakah aku masih bisa melihat kalian dalam kehidupan ini? Bisik Raja Anjing, sangat kesepian. Mayat-mayat busuk dan pria-pria botak juga sangat tersesat. Mereka tampaknya telah kehilangan energi dan semangat mereka. Mereka benci bahwa mereka tidak cukup kuat untuk membunuh ke bumi. Semua tanda menunjukkan bahwa tidak ada lagi gelombang dalam perubahan Ekuador, tetapi ini adalah pesan yang sangat tidak menyenangkan bagi surga, yang membuat orang-orang sangat terganggu. Bahkan, beberapa orang putus asa. Kedua kaisar surgawi itu sangat dalam kesulitan. Aku khawatir sesuatu yang tidak terduga telah terjadi. Perasaan ini sungguh buruk. Dalam beberapa dekade terakhir, suasana hati orang-orang sangat berfluktuasi, yang melahirkan harapan dan melihat fajar, tetapi hasilnya langsung tertembak ke dalam jurang. Selama beberapa dekade, Gu Qing kecewa. Dia menyalahkan dirinya sendiri dan merasa bahwa dia terlalu tidak kompeten. Sebagai kaisar baru, dia tidak membuat prestasi besar, terutama karena kekuatannya yang lemah. Gu Qing merasa tersesat dan khawatir. Dia sangat gembira dan terkejut melihat Ye Tiandi dan kaisar wanita menghilang dan memasuki kedalaman bumi, tetapi sekarang dia tidak sabar menunggu mereka kembali.
Dia menghela nafas dengan lembut dan merasa bahwa dia telah gagal. Akhirnya, dia menggelengkan kepalanya dan berbisik pada dirinya sendiri, "Paman Ye, kamu adalah kaisar surga yang sebenarnya. Aku adalah kaisar boneka dan mempermalukan gelar ini. Aku melepaskannya, karena aku tidak dapat melindungi kampung halaman ini, aku tidak dapat melindungi sungai dan gunung yang besar ini, dan aku tidak memiliki kekuatan untuk bertarung di tempat yang tidak menyenangkan. Bagaimana aku bisa menghadapi untuk duduk di posisi ini? Aku akan terus maju dan membiarkan semua kemuliaan dan kecemerlangan kembali ke awal. Aku bukan kaisar surga, tidak akan pernah." Ini mengejutkan banyak orang. Pada saat ini, Gu Qing tampak lega. Di masa lalu, Gu Qing memuja Ye Tiandi dan ingin pergi ke posisi ini, tetapi hari ini dia melepaskan semuanya. Untuk sesaat, tubuhnya retak dan runtuh. 9 cara satu tiba pada saat pertama dan berteriak, "Bingung, apakah kamu tidak ingin hidup? Fondasimu adalah buah Tao yang didasarkan pada tahta. Aku bukan kaisar surga." Gu Qing menggelengkan kepalanya. Dia tampak lega dan tertawa. Selain itu, dia tidak hancur. Di surga dan bumi, semua kelompok etnis memiliki perasaan. Lautan makhluk hidup yang agung menyadari suasana hati dan kondisi pikirannya, tetapi tidak membalasnya. Keberuntungannya yang besar tidak berkurang, dan tubuhnya benar-benar mulai pulih dan secara bertahap memulihkan tubuh leluhur Tao. "Kamu adalah..." Jiu Dao terkejut. Gu Qing benar-benar melangkah ke bidang Daozu dan tidak meledak. Gu Qing juga bertanya-tanya apakah dia hanya bertindak sesuai dengan hatinya. Dia merasa bahwa dia benar-benar tidak pantas menjadi kaisar baru. Dia mengambil inisiatif untuk turun tahta. Akibatnya, dia tidak dirampok. Sebaliknya, dia tampaknya telah mematahkan beberapa belenggu, memotong beberapa obsesi yang melekat, dan buah Tao semakin terkonsolidasi. Akhirnya, 9 cara tampaknya mengerti, dan berkata, "Kaisar surga tidak disegel, atau diberikan oleh siapa, tetapi tergantung pada hati asli Anda, apakah Anda publik, dan apakah Anda bersedia untuk berdiri di sisi kehendak surga. Sekarang, Anda telah kehilangan takhta, tetapi langit dan bumi ini juga telah menyiapkan jalan bagi Anda. Saya pikir Anda masih seorang pelindung." Seiring berjalannya waktu, 100 tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Selama bertahun-tahun, Chu Feng telah berjalan di semua dunia utama dan mengasah dirinya sendiri. Ketika dia kembali, dia mendengar berita tentangnya untuk pertama kalinya. Makhluk hidup tingkat benih di ERTU datang ke surga. Di tingkat Daewo, dia menamai nama belakangnya untuk menantang Chu Feng. Kekuatannya sangat kuat dan dapat membunuh makhluk abadi. Chu Feng tidak ada di sana. Kemudian iblis itu menembak dan membunuhnya secara langsung. Bunuh dengan baik, dan satu makhluk tingkat benih hilang. Ini adalah leluhur Tao masa depan. Mereka mengerikan. Membunuh satu sama saja dengan menyelamatkan sejumlah besar makhluk di masa depan. Chu Feng kembali dan sangat gembira saat mendengar berita itu. Dia membunuh iblis yang sama. Namun, tak lama kemudian dia mengerutkan kening lagi dan memikirkan sesuatu, dan hatinya langsung tenggelam. Karena makhluk aneh telah berani datang ke surga untuk mengalaminya, yang menunjukkan bahwa pergolakan di Ekuador telah sepenuhnya ditenangkan oleh mereka. Situasinya buruk, bisik Chu Feng. Sebenarnya, orang-orang memiliki firasat bahwa situasinya sangat serius, dan hal yang paling mengkhawatirkan mungkin telah terjadi. Benar saja, ketika Raja Anjing mendapat berita itu, dia bereaksi paling ganas. Dia batuk darah terus-menerus di tempat, bulu tubuhnya dengan cepat menjadi abu-abu, dan matanya redup. Anjing tua itu menangis. Dia punya firasat buruk, dan dia sendiri tidak punya banyak waktu. Dia mungkin tidak akan melihat kedua orang itu lagi dalam hidupnya. Sejak hari itu, Raja Anjing menjadi tertekan, lebih pendiam dan lebih kuno. Dia sering kehilangan akal dan menjadi tumpul. Akhirnya, dia berhenti bernapas dan tidak lagi mengeluarkan gas darahnya. "Aku tidak bisa bertahan. Imanku di hatiku telah runtuh selama bertahun-tahun. Semua kegigihan dan penderitaanku akan berakhir. Aku tidak akan berdebat dengan surga lagi. Lebih baik aku melepaskannya." Raja Anjing kelelahan dan berbicara tentang anjing tua yang kembali ke gunung, siap untuk menemukan tempat untuk mengubur dirinya sendiri. Ketika Chu Feng mengetahui situasinya, dia segera datang dan berkata dengan keras, "Semangatlah. Apa yang kamu katakan sendiri, lindungi kerabatku, biarkan aku tidak tenggelam, jauhi keputusasaan, dan selalu memiliki moral yang tinggi, tetapi bagaimana dengan dirimu sendiri?" Raja Anjing menggelengkan kepalanya tanpa daya, "Aku sudah tua.
Dalam Perang Dunia I yang lalu, asal-usulnya telah habis. Aku telah bertarung dengan surga selama bertahun-tahun. Aku benar-benar tidak bisa bertahan sampai sekarang. Tidak ada harapan. Semua orang yang aku sayangi sudah mati. Raja Anjing membungkuk dan berjuang untuk membawa tubuh kaisar dan lonceng yang rusak. Akhirnya, dia melihat ke arah bumi yang dalam dan menatap untuk waktu yang lama. Ia membungkuk, pemandangan malam itu sunyi, lemah dan membusuk. Ia terisak dan berbisik, apakah era tiga kaisar surgawi sudah berakhir sepenuhnya? Apakah terjadi sesuatu pada kedua orang itu? Mereka jatuh ke dalam jedi. Ia merasa tidak ada artinya untuk bertahan lebih lama lagi. Memori eranya berangsur-angsur kabur, bahkan pikiran terakhir pun redup. Bahkan orang terkuat pun akan mati. Ia adalah simbol dan merek dunia yang hebat. Sekarang hanya dibatasi oleh mayat-mayat busuk. Apa artinya hidup sendiri? Aku belum bangkit. Tunggu aku. Chu Feng berteriak. Tidak ada gunanya. Kamu tidak punya waktu. Raja Anjing menatapnya, menundukkan kepalanya, terhuyung-huyung dengan tubuh kaisar di punggungnya, akhirnya pergi ke gunung, memilih tempat dengan gunung dan sungai yang indah, duduk, tidak mengatakan sepatah kata pun, menunggu untuk duduk dan mengubur dirinya sendiri. Terakhir kali, ia tampaknya bersinar kembali, bernostalgia dengan kampung halaman, memandang dunia manusia, memandang sungai-sungai besar dan gunung-gunung dengan mata tua yang berlumpur dan tak bertuhan. Akhirnya, ia gemetar, mengangkat kepalanya dengan bangga, dan memutuskan untuk pergi. Raungan Raja Anjing itu penuh dengan kesedihan dan kemarahan, serta kesedihan dan penyesalan yang tak berujung. Semua keengganan dan kebencian, serta keputusasaan terakhir, terkandung dalam raungan terakhir yang mengguncang gunung-gunung dan bumi dan bergema di seluruh surga. Di depan matanya, tampaknya pemandangan lama masa lalu muncul lagi, melihat tiga kaisar surgawi, dan melihat era mereka yang cemerlang, aku kembali, memimpikannya zaman kuno, mencarimu. Setelah mengucapkan kata-kata ini, ia menelan napas terakhirnya, kepalanya terkulai, dan jiwa yang membusuk dan kelelahan menghilang, anjing. Mayat busuk itu meraung, masih terlambat ketika ia mendapat berita itu. Ia bergegas pergi dengan gila dan memeluk mayatnya. Air mata lama dengan darah mengalir terus-menerus di wajahnya yang busuk. Ia berteriak, dasar pengecut, bagaimana kau bisa lolos? Apakah kau rela mati seperti ini? Tubuhnya sudah kelelahan dan tak sanggup lagi. 9 mendesah. Mayat busuk itu berdiri di tempatnya, dengan darah dan air mata mengalir, tak bergerak, dan tak lagi berbicara. Waktu kita sudah berakhir. Lama kemudian, mayat busuk itu mengucapkan kalimat seperti itu, sambil menggendong Raja Anjing, terhuyung-huyung menjauh hingga menghilang. Daun-daun kuning berguguran di seluruh langit dan daun-daun kering berserakan di tanah. Dunia ini sedikit dingin. Angin musim gugur suram, tetapi dingin menusuk tulang sebelum musim dingin yang dalam. Novel ini telah diterjemahkan oleh www.novelhal.com dan jika Anda membaca ini di suatu tempat, mereka telah mencuri terjemahan kami. Lama kemudian, mayat busuk itu mengucapkan kalimat seperti itu, sambil memegangi Raja Anjing, terhuyung-huyung menjauh hingga menghilang. Daun-daun kuning berguguran di langit dan daun-daun kering berserakan di tanah. Dunia ini sedikit dingin. Angin musim gugur suram, tetapi dingin menusuk tulang sebelum musim dingin yang dalam. Novel ini telah diterjemahkan oleh www.novelhal.com dan jika Anda membaca ini di suatu tempat, mereka telah mencuri terjemahan kami. Lama kemudian, mayat busuk itu mengucapkan kalimat seperti itu, sambil memegangi Raja Anjing, terhuyung-huyung menjauh hingga menghilang. Daun-daun kuning berguguran di langit dan daun-daun kering berserakan di tanah. Dunia ini sedikit dingin. Angin musim gugur suram, tetapi dingin menusuk tulang sebelum musim dingin yang dalam Kaisar Anjing meninggal seperti ini. Sungguh menyedihkan. Chu Feng terdiam cukup lama. Ada yang sulit diterima. Ia bertahan sepanjang hidupnya. Anjing itu akhirnya tidak melihat apa yang dilihatnya. Ia kesepian, sedih, dan putus asa. Sekalipun ia terikat secara sentimental, ia telah pergi. Hanya sedikit orang yang tahu tentang masalah ini, karena begitu dipublikasikan, dampaknya terlalu besar. Ia dapat dianggap sebagai simbol sebuah era dan menyandang merek dunia yang hebat. Jika kematiannya diketahui seluruh dunia, ia akan menimbulkan kepanikan dan kekacauan yang tak terduga. Bayangkan saja makhluk yang menghabiskan waktu bertahun-tahun bersama Kaisar Surga pun akan layu. Bagaimana dengan yang lain? Apakah era ini berarti ia akan segera punah, dan akan dianggap sebagai akhir yang akan datang?
Chu Feng pergi dengan sedih. Meskipun anjing itu tidak pernah cemerlang, karakter dan masa lalunya yang legendaris meninggalkan kesan yang tak terhapuskan padanya. Ia tersentuh oleh gumaman dan raungan kaisar anjing sebelum kematiannya. Semoga kau kembali ke masa lalu dan menemukan orang-orang yang ingin kau lihat. Chu Feng mendesah. Dia memikirkan masa depan, apakah suatu hari nanti, orang-orang di sekitarnya akan mati satu persatu, dan apakah akan ada presiden yang hidup di dunia seperti Raja Anjing, hidup sendiri untuk waktu yang lama, dan akhirnya meninggal dengan kesedihan dan kekecewaan yang tak terbatas. Dia tidak ingin melihat gambaran itu. Dia tidak ingin hidup atau mati. Dia ingin mempertahankan segalanya. Namun, semua ini membutuhkan kekuatan. Dia harus cukup kuat. Dalam beberapa tahun berikutnya, Chu Feng masih berjalan di dunia dan menyadari jalan masa depan. Selama periode ini, dia bertemu dengan iblis 2 kali untuk menjelajahi Tao dan hukum masa depan. Apakah ada makhluk abadi yang lebih kuat sebelum memasuki alam Raja Peri? Chu Feng dan iblis bertekad untuk melangkah cukup jauh di jalan evolusi. Mereka ingin melangkah sejauh mungkin. Apakah mereka perlu menyublim lebih jauh di setiap alam dan menghancurkan langit-langit berulang kali, sehingga mereka dapat mencapai medan tertinggi? Jika Anda mengambil langkah yang salah dan membuat kesalahan, Anda cenderung kehilangan kesempatan terakhir untuk memanfaatkan jalan sebaik-baiknya. Mereka sangat serius dan serius. Oleh karena itu, mereka membaca buku-buku klasik, mencari legenda, dan berkonsultasi dengan 9 orang kelas 1. Selanjutnya, legenda tentang orang-orang terkemuka dari semua dinasti dikirimkan kepada mereka. Di antara mereka, ada juga beberapa pengalaman tentang orang itu dan jalan yang telah ditempuh oleh 3 kaisar surgawi. Ini benar-benar berharga dan tak ternilai. Chu Feng dan para iblis tergerak. Pelajari dan baca dengan saksama. Ini bukan kitab suci atau hukum rahasia, tetapi kemungkinan besar lebih baik daripada yang lain. Ini adalah hasil dari warisan yang tidak dapat dihancurkan dengan informasi orang dalam. Beberapa masalah dan deduksi telah dipecahkan oleh orang bijak sejak lama. Khusus untuk jalan liar Chu Feng, pernyataan empiris ini lebih berharga. Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa bibit yang bagus telah ditemukan di Yangmen, Hades, dan tempat-tempat lain, yang dapat disebut spesies abadi dan tubuh Tao yang istimewa. Dari usia beberapa tahun hingga remaja, itu seperti tanaman bibit peri yang menunggu untuk tumbuh subur. Beberapa anak tidak hanya luar biasa dalam fisik, tetapi juga luar biasa dalam kecerdasan. Sulit untuk mengatakan kemana mereka bisa pergi. Jika Anda memberi mereka waktu, saya pikir mereka akan mengantar ke dunia yang cerah. Bahkan Gu Qing pun bersemangat. Setelah turun takhta, dia punya lebih banyak waktu. Dia pergi kemana-mana untuk berkhotbah dan mengajarkan kebingungan. Dia tergerak melihat para remaja itu. Dapat dilihat betapa menakjubkannya bakat-bakat ini. Ketika masa-masa sulit datang, akan ada penyihir, dan akan ada sejumlah besar makhluk surgawi. Ketika kemakmuran muncul kembali, akan ada juga semua jenis janin dewa dan spesies abadi di dunia. 9 mendesah. Jika ada cukup waktu, orang-orang ini akan tumbuh dewasa, yang pasti merupakan era yang cerah dan makmur. Gu Qing berkata dengan sangat yakin. Faktanya, mata mereka masih beracun. Setelah 10 tahun berikutnya, beberapa jenius telah bangkit, dan mereka tidak dapat menyembunyikan cahaya itu jika mereka mau berkultivasi dengan baik. Mungkin mereka membayar harga yang sangat mahal selama kekacauan Ekuador Turki terakhir dan harus memulihkan diri selama bertahun-tahun. Ini adalah kesempatan kita. Jangan hidup sesuai dengan upaya kedua kaisar surgawi. Ini adalah waktu yang mereka menangkan untuk kita. Yang terbaik adalah menenangkan diri selama lebih dari setengah era. Kedua lelaki tua itu berharap, tetapi mereka tahu itu tidak realistis. Akhir akan datang kapan saja, dan surga mungkin terbalik suatu hari nanti. Alasan utamanya adalah makhluk tingkat Lujin terlalu tak terkalahkan. Jika tidak ada orang kuat di tingkat yang sama, mereka tidak dapat bertarung sama sekali. Beberapa tahun kemudian, para jenius surga tumbuh sangat cepat. Ketika Li Qing, Raja Surgawi Tianzong, dan Wang Chengguang, laba-laba hitam berlengan 8, makhluk gelap yang diasah di bawah sinar matahari, membunuh yang terakhir dengan kuat. Ini adalah kemenangan besar ke-96 setelah kebangkitan Li Qing. Terutama baru-baru ini, kelompok etnis aneh masuk jauh ke langit dan sering bersaing dengan kita. Li Qing telah membunuh lebih dari 20 talenta lainnya. Itu benar-benar bersinar di dunia.
Kemudian, Zhou Hongtianzun yang baru dipromosikan bahkan membunuh 6 orang jenius yang juga terkenal dengan makhluk aneh. Yang paling menakjubkan adalah ada rumor bahwa Li Chengzu diharapkan memasuki tahap jin. Dia mengikat beberapa rantai peradaban evolusi yang lengkap ke sarkofagusnya. Dari penderitaan prasejarah hingga kehidupan ini, dia benar-benar mulai memanen buah-buah yang menakjubkan. Chu Feng pergi untuk mengetahui situasinya dan memutuskan bahwa itu bukan rumor yang mengejutkannya. Karena di usianya saat ini, jika ia berhasil, ia dapat disebut sebagai leluhur Tao, muda, dengan potensi yang luar biasa. Selama beberapa waktu, ratusan aliran pemikiran bersaing di seluruh bagian langit, dan orang-orang luar biasa dari semua kelompok etnis muncul satu demi satu, yang membuat orang-orang mendesak bahwa jika tidak ada ancaman kekuatan yang tidak menyenangkan, dunia yang cemerlang akan benar-benar datang. Selama periode ini, makhluk tingkat Lu Jiji yang kembali dari Laut Pengorbanan dan membunuh masuk dan keluar dari Ekuador sekali lagi muncul. Ia memberikan pukulan keras kepada Ekuador, lalu merobek langit dan berteriak, "Langit runtuh, dan langit mati." Chu Feng melewati Xiazu di Yangjian. Ia berhenti dan pergi untuk melihat mayat busuk itu lagi. Ia juga pergi untuk memberi penghormatan kepada Kaisar Anjing. Ia selalu merasa bahwa ia kurang melihat satu kali. Dunia besar mungkin runtuh suatu saat, dan beberapa orang dan kuburan tidak akan pernah ditemukan lagi. Gouzi, buka matamu dan lihatlah. Dalam keadaan tak sadarkan diri, dunia besar lainnya telah datang. Ada banyak sekali talenta, semua jenis Tianjiao bersaing untuk mendapatkan hegemoni, generasi baru bangkit dan makmur. Semuanya begitu indah. Jika kamu masih hidup, apakah kamu ingin membina beberapa remaja dengan darah istimewa? Di halaman, mayat busuk itu sedang minum anggur lembab, penuh emosi, berbicara dengan Raja Anjing. Li Heng, yang diuji oleh kita pada tahun-tahun itu, seperti kamu dan bocah hitamku. Dia akan bangkit dan menjadi pendiri Taoisme. Dalam keadaanmu saat ini, jika kamu bertemu dengannya lagi, diperkirakan kamu tidak akan melemparkannya, tetapi akan dipukuli olehnya. Chu Feng datang. Ketika dia mendengar kata-kata seperti ini, dia juga menghela nafas. Hubungan antara mayat busuk dan Kaisar Anjing benar-benar dalam. Meskipun mereka telah berada di lubang satu sama lain berkali-kali, mereka menunjukkan perasaan mereka yang sebenarnya hanya ketika mereka terpisah satu sama lain. Dia tampaknya sangat menderita. Chu Feng menemukan bahwa tubuh Kaisar Anjing digali dari hutan pegunungan di luar halaman dan diletakkan di atas meja batu di halaman. Apa ini? Dia tidak tahu, jadi dia sedikit bingung. Suara mayat busuk itu dalam dan sangat sedih, dan berkata, "Teman lama telah pergi satu persatu. Meskipun aku dan anjing itu telah berada di lubang sepanjang jalan, ia pergi, dan hatiku seperti pisau dan aku tidak bisa menyerah. Aku memikirkan masa lalu kita setiap hari. Aku tidak bisa menahannya, jadi aku mengundangnya keluar dari kubur dan membiarkannya menemaniku. Dengan cara ini, bahkan jika suatu hari ras aneh memanggil dan dunia runtuh, kedua orang tua kita tidak akan terpisah dan tidur bersama." Chu Feng terharu. Dia benar-benar terharu. Perasaan mereka begitu dalam sehingga hidung mereka masam. Melihat ke bawah, dia terhuyung-huyung dan penuh anggur. Apakah dia mabuk setiap hari? Chu Feng menghela napas lagi. Sayangnya, orang-orang kuat di era itu sekarang sudah memasuki usia senja. Mereka lumpuh dalam perang dan hampir kehabisan sumber daya. Mayat busuk itu bangkit, menemukan botol yang berkilau dan berkata, "Anak anjing, ini adalah anggur yang diseduh oleh Kaisar Surga pada tahun-tahun itu. Aku mengumpulkan esensi surga dan memadukannya ke dalam spesies dewa yang aneh. Kamu dan aku meminumnya pada tahun-tahun itu. Itu benar-benar anggur keberuntungan. Aku enggan meminumnya pada awalnya dan meninggalkan setengah pot kecil. Aku akan mempersembahkannya kepadamu hari ini." Namun, dia berhenti dan berkata, "Tapi sayang sekali kalau dituang ke tanah. Di dunia ini hanya ada setengah panci. Meskipun kamu suka bubur anggur ini, kamu sudah mati." Hari ini, karena teman kecil Chu Feng datang ke sini untuk memujamu, itu menunjukkan bahwa dia adalah orang yang tidak punya teman khusus, biarkan dia meminumnya untukmu. Mungkin dia bisa membuat terobosan. Itu baik untukmu dan dia. Tinggalkan sebuah pemikiran, dan itu tidak sia-sia. Pada saat ini, Raja Anjing Kering yang sangat tiba-tiba itu duduk tegak, seolah-olah dia tidak sabar. "Baiklah, kurasa aku bisa menyelamatkannya. Aku tidak mati. Aku akan membuat anggur sendiri."
Chu Feng terkejut di tempat. Dia tidak bisa mempercayai matanya dan tercengang. Mayat busuk itu menyemburkan api dan menatapnya. Tidak ada ampas anggur, botolnya kosong. Ketika Raja Anjing melihat ini, wajahnya mati rasa. Dia berbaring tegak dan berkata, "Aku sudah mati. Sisa obsesi terakhir ini harus disebarkan." "Anjing, sudah cukup." Mayat busuk itu meraung, bergegas menghampiri dan langsung mengangkat Raja Anjing. Bahkan, ada seorang pria yang bereaksi lebih cepat darinya. Jiu Daoyi tidak tahu apa yang akan terjadi. Dengan wajah hitam, dia menarik Kaisar Anjing itu dan berkata, "Bajingan, menipuku." Tanpa berkata apa-apa, dia dipukuli. "Wang, oh, berhenti berkelahi. Berhenti berkelahi lagi. Aku benar-benar akan mati." Raja Anjing itu berteriak. Dia tidak hanya melakukannya dengan 9 cara, tetapi juga mayat busuk itu bukan jenis yang baik. Dia terus-menerus melengkungkan api di sebelahnya, dan dia sendiri keluar dan memukuli Raja Anjing. Chu Feng dalam kekacauan. Anjing itu tidak mati. Sampai sekarang, masih sulit baginya untuk menerimanya. Sifat manusia, sifat anjing, Chu Feng sangat ingin memukul anjing itu. Bai merasa sedih karenanya. Pada akhirnya, dia berdiri hidup-hidup lagi. Pada saat ini, mayat busuk itu melompat dengan urat-urat hijau di dahinya. Sambil memukuli Kaisar Anjing, dia berteriak, "Aku membiarkanmu menipu air mataku. Apalagi, selama bertahun-tahun, kamu telah menggigitku. Apakah ini latihan? Bahkan jika kamu mati, kamu harus menggigitku sekali." Dia benar-benar kesal. 9 cara yang paling utama dirasakan adalah wajah tua itu kusam, anjing yang mati itu tidak tahu bagaimana menyembunyikannya dari leluhur tahunnya. Itu memalukan dan penuh kebencian. Gu Qing datang dan menyelamatkan Kaisar Anjing, kalau tidak, dia harus digantung bersama mayat busuk selama 3 hari 3 malam. Setelah Kaisar Anjing dilepaskan, dia menangis kesakitan beberapa saat. Dia melambat, seolah-olah dia telah terbangun. Dan pulih. Tiba-tiba, wajah anjing itu terkulai dan menatap mayat busuk itu. "Taois yang sudah mati, apakah kamu sudah melihatnya sejak lama? Jadi gali aku keluar dari kuburan tanah dan biarkan aku terpapar sinar matahari setiap hari. Kamu bersembunyi di bawah hutan bambu di halaman dan minum anggur kecil. Kamu sangat bebas." Pada akhirnya, Raja Anjing itu menggertakkan giginya. Ketika dia mendengar ini, Chu Feng kembali linglung. Kedua orang baik ini benar-benar orang jahat. Tidak jelas siapa yang ada di dalam lubang. Kemudian, terlepas dari Jiu Daoyi, dia langsung mengambil anjing kuning dan mayat busuk itu dan memukuli mereka bersama-sama. Kulit lelaki tua itu segar kembali dan pergi. Mayat busuk itu memiliki hidung hitam dan wajah bengkak. Dia sedikit marah. Dia dipukuli dan diseret ke dalam air oleh anjing mati itu. "Beranikah kau mengatakan kau tidak mengadu dombaku?" Raja Anjing itu berkata dengan marah. Dia selalu curiga bahwa mayat busuk itu mengeringkannya, bukan meleset, tetapi melihat petunjuknya. Mayat busuk itu berkata, "Kau memang menipuku dan meneteskan air mata ketidakadilan pada awalnya, tetapi kemudian aku menyadari bahwa anjing matimu itu rakus akan kehidupan dan tidak ingin mati. Bagaimana kau bisa rela menelan napasmu seperti ini?" Secara khusus, 2 kaisar telah muncul. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada mereka. Bagaimana kau bisa muak dengan dunia? Bahkan jika kau tidak tahu malu, kau akan hidup sampai hasilnya. Kemudian mereka berdua saling mencubit. Wajah Chu Feng menjadi hitam. Kedua barang ini bukanlah barang. Raja Anjing itu menoleh ke arahnya dan berkata dengan serius, "Sebenarnya, aku juga untukmu. Apakah aku menyentuh hatimu saat aku mati seperti ini? Apakah keinginanmu yang kuat untuk menjadi lebih kuat telah mengubah keadaan pikiranmu? Benar-benar rasakan kekejaman dunia dan panasnya dunia manusia. Aku membantumu." Melihat nadanya yang berat dan penampilannya yang mengagumkan, Chu Feng hampir tergerak, tetapi pada akhirnya, dia mengabaikannya dan ingin tertipu lagi. "Kamu tidak mengerti aku. Kaisar benar-benar ingin membantumu berubah." Halaman menjadi tenang. Sampai waktu yang lama, Raja Anjing itu menghela nafas. "Aku benar-benar merasa terlalu lelah untuk hidup seperti ini. Aku ingin bersembunyi di kuburan dan bangun, tetapi kamu perampok makam yang mencuri dan menggali kuburan menggaliku lagi. Sebenarnya, aku hanya ingin melihat apakah Kaisar Surga akan menyelamatkanku atau mengantarku pergi. Aku benar-benar ingin berhubungan dengan mereka dan melihat semuanya dalam kabut, karena aku tidak dapat memahami banyak hal." Berbicara tentang ini,
Kaisar Anjing menjadi serius dan berkata, "Pernahkah kau berpikir tentang mengapa Kaisar tidak melihat kita? Apakah mereka tidak normal? Apakah ada masalah di dunia ini? Atau apakah ada masalah antara kau dan aku?" Mayat busuk itu langsung tampak serius. Ia juga menyadari beberapa masalah dan mulai berpikir serius. Dalam beberapa tahun terakhir, aku berbaring diam di kuburan, mengosongkan pikiranku dan serius memikirkan banyak masalah. Bisik Raja Anjing. Kedua monster yang selamat dari periode yang sangat kuno itu saling memandang dan melihat sesuatu dari kedalaman mata mereka. Kulit kepala mereka meledak. Melihat bahwa mereka tidak lagi diam, Chu Feng tidak ingin tinggal lama. Ia menyapa Gu Qing dan keluar. "Jika kau mempercayai seekor anjing, kau pasti tertipu." Chu Feng menggelengkan kepalanya dan menghilang ke pegunungan. Gu Qing tidak bisa berkata-kata. Ia bahkan mendapatkannya. Ini adalah era yang sangat kontradiktif. Darah dan kekacauan dapat terjadi di semua dunia kapan saja, dan kekuatan yang tidak menyenangkan dapat mengalir ke surga kapan saja. Namun, dalam konteks ini, dalam 10 atau 20 tahun terakhir, semua lapisan masyarakat di surga telah berkembang pesat, dan satu bintang yang cemerlang demi satu telah lahir di generasi baru. Banyak konstitusi, tulang Tao, janin abadi, dan darah suci yang tercatat dalam buku-buku sejarah telah muncul pada beberapa orang muda, yang benar-benar mengejutkan banyak monster tua. Dapat diharapkan bahwa dalam beberapa tahun, ini ditakdirkan untuk menjadi dunia yang cemerlang. Setiap kali bintang-bintang bersinar, komunitas evolusi harus berkembang pesat, dan kekuatan keseluruhan asteris dan bahkan seluruh peradaban evolusi akan sangat meningkat dan bersinar lebih terang. Namun, orang-orang tua semakin cemas dan khawatir. Beberapa raja peri bahkan merasakan dingin yang menusuk tulang. Intuisi naluriah membuat mereka gemetar. Dalam keadaan kesurupan, mereka tampaknya melihat sepasang mata perlahan terbuka dan akan melihat ke surga. Apakah ada cara bagi semua makhluk untuk bangun dan mulai memperhatikan dunia? Apakah dia akan melakukannya? Jiu Daoyi merasakan semburan napas dingin, dan rambutnya menyeramkan. Generasi baru itu bodoh. Mereka penuh dengan darah dan gairah. Mereka menyebarkan perasaan luhur mereka dan mengembara kemana-mana. Setiap hari, orang-orang baru bangkit dan bintang-bintang bersinar. Waktu terus mengalir di dunia yang penuh kontradiksi. Orang-orang tua sangat gelisah dan merasa bahwa langit dan bumi akan runtuh. Generasi baru penuh dengan semangat juang dan berharap untuk melawan langit. Puluhan tahun kemudian, ketika pindah ke negara asing, itu akan memakan waktu ribuan tahun. Banyak orang yang datang di awal telah kembali dan tidak terus menutup di sini, karena beberapa pos pemeriksaan tidak dapat menembus masa lalu melalui waktu yang luas. Kebanyakan orang telah mencapai titik kemacetan dalam hidup ini. Diperlukan kesempatan tertentu dan wawasan yang tiba-tiba untuk menerobosnya. Baik itu Ouyang Weilong, Huang Niu, Lao Gu, dan Da Hei Niu, Li Jiuxiao, dan Ji Kexuan. Mereka telah bangkit dengan penuh semangat dan kekuatan mereka telah melonjak dalam beberapa tahun terakhir. Mereka benar-benar bekerja keras, dan Taoisme serta ranah mereka sendiri telah maju dengan pesat, dan telah membuat prestasi yang luar biasa. Namun, ini adalah era yang cerah dan makmur, dan ini juga merupakan tahap awal dari akhir. Tidak peduli seberapa kuat mereka, saya khawatir mereka tidak berguna dan tidak dapat melakukan apapun. Begitu pengorbanan besar dimulai, makhluk-makhluk Lujiji membuka mata mereka dan melangkah ke surga, semua orang akan mati, dan bahkan alam semesta akan terbalik. Jika kita benar-benar sampai pada titik itu, bahkan Daozu mungkin tidak memiliki kesempatan untuk bergerak. Oleh karena itu, dalam beberapa tahun terakhir, Chu Feng, bersama Zhou Xi, telah membawa sekelompok orang seperti Lao Gu, monyet Nitian, sapi, dan Dong Dahu untuk berjalan-jalan, mengunjungi tempat-tempat terkenal, mengunjungi sungai dan gunung besar, dan memahami kitab suci orang bijak kuno. Secara umum, ia membawa sekelompok kerabat dan teman dan berjalan-jalan di seluruh dunia. Itu disebut mengalami keindahan gunung dan sungai yang tenang, merasakan berbagai bentuk dunia manusia, dan benar-benar menenangkan hati sanubari dari latihan keras selama bertahun-tahun. Sebenarnya, ia khawatir suatu hari ia tidak akan pernah melihat mereka lagi. Jika terjadi kekacauan, mereka tidak tahu di mana mereka berada dan apakah mereka bisa hidup. Bahkan Chu Feng sendiri tidak tahu nasibnya di masa depan. Bisakah ia bertahan hidup? Karena ia memutuskan untuk membunuh leluhur Tao yang aneh itu. Karena ia tidak dapat menghindari pengorbanan besar,
ia akan berjuang sampai akhir dan menemukan kesempatan untuk membunuh sebanyak yang ia bisa. Ia sudah siap untuk mati. Ia bersedia untuk berkumpul dengan orang-orang ini. Ia tidak tahu seperti apa hari esok. Hatinya selalu penuh dengan keengganan. Awalnya, orang-orang ini sangat bahagia. Mereka keluar dari kondisi hidup yang keras dan melakukan perjalanan keliling dunia bersama-sama. Dapat dikatakan bahwa mereka penuh dengan tawa. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka juga menyadari sesuatu, dan hati mereka tidak dapat menahan perasaan sedikit berat. Ingatlah satu sama lain, tidak peduli di mana Anda dan saya berada di masa depan atau apakah mereka masih ada di dunia, suara dan senyum Anda dan saya hari ini tidak akan memudar dan akan tetap berada di hati saya selamanya. Ketika mendengar ini, Chu Feng menghela nafas. Dia merasa berat di hatinya. Karena mereka telah menyadari sesuatu, tidak ada artinya untuk melanjutkan, yang hanya akan menambah kesedihannya. Namun, ketika publik mendengar bahwa itu akan bubar, mereka penuh dengan keengganan. Lakukan perjalanan lain, yang terakhir. Itu diusulkan. Chu Feng mengangguk dan berkata, baiklah, kali ini mari kita pergi ke tempat khusus untuk melihat apakah kita bisa berkumpul dengan teman-teman yang jauh. Itu adalah area terlarang bagi 8 trigram Mahaguru. Makhluk-makhluk di sini tiba-tiba berubah warna ketika mereka melihat Chu Feng. Ini bukan biksu kecil di masa lalu. Sungguh menakutkan melihat dia mengkremasi pendeta Tao. Tentu saja, mereka senang bahwa di awal Tianting Hijau kuno, mereka segera menanggapi dan patuh. Namun, tidak sulit bagi mereka untuk mengunjungi kembali kampung halaman Chu Feng hari ini. Dia ingin memasuki ruang khusus itu, tempat dia berhubungan dengan Tuhan. Jika dia mengetuk pintu, dia dapat berbicara dengan orang-orang di atas. Hari ini, di ruang khusus ini, merek yang ditinggalkan oleh Kaisar Wanita telah menghilang. Adapun 2 ramuan tingkat Daewo, mereka juga dipasok ke Tianting. Gu Qing secara pribadi datang untuk menangani sisa-sisa aneh di sini. Apakah ada orang di lorong di atas? Teriak Chu Feng. Bahkan, dia bergegas ke langit dan secara pribadi mengguncang kehampaan dengan pola Tao khusus. Namun, setelah menunggu cukup lama, tidak ada jawaban, dan lorong itu tidak terbuka. Akhirnya, dia mengeluarkan piano batu dan memukulnya beberapa kali. Setelah sekian lama, ada gerakan di lorong itu. Sebuah celah terbuka, dan beberapa makhluk mencondongkan tubuh dan melihat ke bawah. Chu Feng langsung mengerutkan kening. Dia merasakan semacam keheningan. Bagian atas tampak kosong dan hanya ada sedikit orang. Siapa kamu? Akhirnya, makhluk yang menjulurkan kepalanya keluar dari lorong itu bertanya dengan agak kaku. Aku Chu Feng. Tidak pernah mendengarnya. Makhluk di lorong itu adalah pria kuat dengan 3 kepala dan 6 lengan. Darah etnisnya sangat kuat. Aku ingin tahu apakah itu sangat dekat dengan kediaman Taois Zenteng dan seberapa jauh dari sekolah Luo Tianxian. Tanya Chu Feng, apakah kamu kenal Luo Tianxian? Pria di atas menunjukkan ekspresi terkejut. Ya, jika memungkinkan, jika tidak terlalu jauh darinya, tolong beritahu dia bahwa Chu Feng ingin menemuinya. Chu Feng membuka mulutnya. Dia juga bersikap mencoba. Jika dia bisa berhasil, itu akan bagus. Jika tidak, tidak akan ada kerugian. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Jika Anda memikirkan sesuatu sekarang, cobalah. Chu Feng datang ke sini dengan Calo dan Laogu dan ingin berkomunikasi dengan beberapa Taois dewa. Meskipun dia sedikit lancang, dia tidak merasa itu terlalu tidak pantas. Pada awalnya, pihak lain memiliki undangan, dan dia dapat membicarakannya lagi di masa depan. Di era khusus ini, dia tidak tahu berapa lama dia bisa hidup dan apakah dia memiliki kesempatan untuk melihat para Taois itu lagi, jadi dia datang langsung. Terlebih lagi, evolusi dan kultivasinya telah mencapai tingkat yang istimewa. Jika Tuhan memiliki metode rahasia, catatan sebelumnya, dan pengalaman, itu mungkin akan membuatnya melewati analogi dan memecahkan banyak masalah. Selama bertahun-tahun, dia memiliki kesan yang baik tentang Zenteng dan Luo Tianxian. Aku ingin tahu apakah dia bisa bertemu di sini. Setelah tidak menunggu lama, Luo Tianxian benar-benar datang. Selain itu, ada Zenteng dan beberapa evolusionis muda lainnya yang tidak saling kenal. Dalam seberkas cahaya yang indah, beberapa orang datang dan muncul di ruang khusus ini. Namun, Chu Feng merasa mati rasa di kulit kepalanya dan gelisah di hatinya setelah melihat mereka. Mengapa? Dia berdiri di depan Zhou Xi, Lao Gu,
Ouyang Dalong, dan yang lainnya. Dalam sekejap, dia tahu apa yang sedang terjadi. Sepertinya itu bukan karena Luo Tianxian. Ada sesuatu yang tidak biasa di belakangnya. Apakah hantu perempuan itu muncul? Kali ini, toples batu itu tidak pulih, dan tidak ada riak emas di bawah kakinya, tetapi ada makhluk di atasnya. Bagaimana situasinya? Hantu perempuan itu lahir sendirian. Chu Feng kedinginan di sekujur tubuhnya. Dia ingin memastikan apakah itu hantu perempuan atau monster berambut tebal. Meskipun dia berbulu, dia masih berani dan langsung menyalin tangannya kembali. Namun, kali ini dia tidak menyentuh rambut panjang seperti jarum baja, juga tidak menyentuh kaki panjang yang halus, tetapi mendengar desahan samar. Makhluk itu mengeluarkan suara. Itu benar-benar seorang wanita. Selanjutnya, Chu Feng merasa sangat aneh, misterius, dan seperti mimpi. Setelah dia memperkenalkan Luo Tianxian dan Zhen Teng kepada orang-orangnya, kedua belah pihak memiliki komunikasi yang sangat harmonis. Orang-orang yang turun dari surga semuanya adalah penganut Tao dan sangat antusias. Mereka berbicara dengan baik dengan Zhou Xi, Sapi, Mitian, Lao Gu, dan lainnya, dan menyebutkan berbagai masalah di jalan evolusi. Adapun Chu Feng, dia duduk di seberang Luo Tianxian, sangat dekat, dan jelas merasakan napasnya yang tidak biasa. Anehnya, orang-orang di sekitar mereka tampaknya mengabaikan mereka, termasuk Zhou Xi. Mereka tampaknya memiliki minat yang sama dengan seorang biksu perempuan di surga, saling menertawakan dari waktu ke waktu. Chu Feng menemukan bahwa dia dan Luo Tianxian tampaknya terpisah dari orang-orang di sekitarnya, dan tidak ada yang memengaruhi dan mengganggu mereka. Orang-orang di dekatnya jelas sangat dekat, tetapi mereka menganggapnya sebagai udara, seolah-olah mereka telah melupakannya. Kakak, aku sudah lama tidak melihatmu. Pada saat ini, Luo Tianxian akhirnya membuka mulutnya. Dia masih cantik dan cantik. Namun, gelarnya membuat kulit kepala Chu Feng seperti listrik. Rambutnya yang dingin bertiup dan lapisan bulu kuduk merinding langsung mengenai tubuhnya. Ini jelas bukan untuknya. Luo Tianxian dapat melihat hantu wanita itu. Banyak era telah berlalu, aku sudah mati, dan kau juga sangat sulit, mendukung dengan sangat keras. Di belakang Chu Feng, suara seorang wanita terdengar samar-samar. Benar saja, Luo Tianxian sedang berbicara dengan hantu wanita itu. Chu Feng hampir melompat dan tidak ingin berada di antara orang ini dan hantu. Masalah ini agak terlalu tidak biasa. Sungguh menakutkan untuk memikirkannya. Bagaimana Luo Tianxian bisa mengenal hantu wanita di belakangnya? Selain itu, mereka jelas memiliki dialog yang setara. Sungguh luar biasa. Chu Feng menemukan bahwa orang-orang di sekitarnya benar-benar mengabaikan mereka, seperti mereka tidak mendengar kata-kata di sini dan tidak melihatnya. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menoleh ke belakang. Kali ini, dia melihat hantu wanita itu samar-samar dan melihat beberapa kebenaran yang mengerikan. Memang, dia adalah seorang wanita dengan rambut terurai dan tidak dapat melihat wajah aslinya, tetapi dia melamun dan tidak dapat menahan diri untuk berpikir bahwa dia cantik di dunia. Yang mengerikan adalah dia jatuh ke dalam genangan darah. Selain itu, di belakangnya, ada beberapa peti mati, yang jauh dan tidak dapat dilihat dengan jelas. Aku tanda pagar, pada saat ini, Chu Feng merasa kulit kepalanya akan meledak. Dia pernah melihat pemandangan ini sebelumnya. Itu terlalu menakutkan. Dia menyadari siapa wanita itu. Penghalang jalan evolusi Serbuk Sari, makhluk di ujung jalan, diduga telah dibunuh oleh makhluk aneh. Seluruh jalan evolusi tercemar bertahun-tahun yang lalu. Meskipun ada beberapa spekulasi yang samar untuk waktu yang lama, Chu Feng masih terkejut dan menyeramkan setelah dipastikan bahwa hantu wanita itu benar-benar dia hari ini. Bukankah wanita ini sudah mati? Mengapa dia masih bisa berbicara? Selain itu, dia telah bersamanya selama bertahun-tahun, dan dia telah menggendongnya kembali. Kemudian Chu Feng tiba-tiba menatap Luo Tianxian. Dia bisa melihat wanita itu jatuh di jalan Serbuk Sari. Apa identitasnya? Jelas bukan Tao. Ya, aku tidak bisa bertahan. Tuhan itu kosong. Aku harus menyerah. Luo Tianxian menjawab, menunjukkan warna kecewa, dan kemudian membawa kesedihan yang tak berujung. Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengerti. Chu Feng ingin berteriak, tetapi ketika dia tahu makhluk tingkat apa itu, dia sangat patuh dan tidak bertindak sewenang-wenang. Selain itu, dia berada di antara kedua wanita itu dan merasa bahwa dunia kecil yang istimewa ini sangat tidak normal.
Ada gumpalan arus hangat di atasnya. Apakah itu kekuatan mereka? Tetapi dia tidak menyakitinya, yaitu, pada saat ini, ketika arus hangat menyebar, kedua pupil Chu Feng tampaknya membuka perubahan yang tidak dapat ditebak oleh orang luar. Dia benar-benar melihat banyak kelainan dan pemandangan yang sangat mengerikan. Tampaknya apa yang dia lihat saat ini adalah dunia nyata. Beberapa Taois yang tidak jauh ternyata tidak berdarah, pucat seperti kertas, dan bahkan tubuh mereka kosong dan kabur, yang sangat tidak benar. Hantu, Chu Feng tidak dapat mempercayainya. Kemudian, dia mengangkat kepalanya, melihat lorong yang terhubung dengan Tuhan, mencoba untuk menatap, dan melihat beberapa pemandangan Tuhan. Dunia macam apa itu? Tak bernyawa. Meskipun ada esensi, ia terjerat dengan zat-zat aneh. Seluruh dunia tampaknya akan punah. Apakah kamu ingin melihat Tuhan? Luo Tianxian akhirnya menatap Chu Feng, tersenyum padanya dan mengucapkan kalimat seperti itu. Terakhir kali kita berduel, Chu Feng tidak bisa berkata apa-apa lagi. Itu jelas makhluk tingkat Lu Jin. Bagaimana dia bisa berduel dengannya bertahun-tahun yang lalu? Itu aku ketika aku masih muda berabad-abad yang lalu. Luo Tianxian berbisik lembut dan berkata, cukup untuk menunjukkan kehebatanmu bahwa kamu dapat membunuhku di usia yang sama dan menang pada akhirnya. Berabad-abad yang lalu, ketika dia masih seorang gadis, Chu Feng menemukan bahwa apa yang dia alami hari ini benar-benar memiliki terlalu banyak teka-teki dan subversif. Biarkan aku menunjukkan kepadamu Tuhan yang sebenarnya. Luo Tianxian berkata, naik ke langit dengan angin Chu dan berubah menjadi cahaya berwarna-warni. Di bawah, Zhou Xi, Huang Niu, Lao Gu, dan yang lainnya masih tidak sadarkan diri. Dari lorong menuju langit itu, Chu Feng mengikuti Luo Tianxian ke dunia yang luas. Gunung dan sungai masih ada di sana. Namun, seluruh dunia sudah mati. Kadang-kadang, monumen batu dapat terlihat di bawah rerumputan. Banyak gunung yang hancur, tetapi auranya tidak banyak berkurang. Namun, mengapa itu memberi orang perasaan kematian yang begitu kuat? Napasnya cukup berbintik-bintik dan beraneka ragam. Selain esensi langit dan bumi, masih ada kematian, bahkan zat-zat aneh, yang dikelilingi oleh jejak kekuatan yang tidak menyenangkan. Lihat, gunung yang retak ini dulunya adalah tempat lahirnya peradaban evolusi. Luo Tianxian menunjukkan, apa yang tersisa di sini sekarang. Jauh di dalam rerumputan, di bawah tanah, ada puing-puing, dan puing-puing yang tak terhitung jumlahnya terletak di area reruntuhan yang luas. Sudut yang kamu lihat sudah cukup untuk mewakili seluruh dewa. Kata Luo Tianxian, seluruh surga seperti ini. Hati Chu Feng bergetar, dia masih tidak bisa mempercayainya. Ini adalah dewa, itu telah berubah menjadi reruntuhan. Beberapa tanah leluhur peradaban evolusi telah hancur seperti ini. Tetapi terakhir kali, saya melihat dengan jelas bahwa dewa penuh dengan bakat, ada banyak raja peri, dan leluhur Tao telah menembak. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa dewa telah lama terdiam? Chu Feng memiliki terlalu banyak teka-teki. Terakhir kali, Anda pernah bertarung melawan saya. Sekarang lihat ke belakang, apakah Anda masih percaya? Luo Tianxian bertanya kepadanya, apa yang terjadi? Chu Feng mengeraskan kepalanya dan bertanya, apa yang dialami hari ini terlalu misterius dan jahat. Dalam duel, kami sebenarnya ingin memperkenalkan kekuatan surga dan mengundang keinginan semua makhluk hidup ke surga, tetapi kemudian kami menyerah. Saya rasa itu tidak pantas. Luo Tianxian berkata, apa yang kau lihat adalah hasil dari dukungan keras beberapa dari kita. Ombak di sungai waktu memantulkan dunia saat ini dari zaman kuno. Kemudian dia menambahkan, hanya makhluk di tingkat Lu Jin yang dapat melihat dunia Tuhan yang sebenarnya. Bahkan para leluhur Tao tidak memiliki kemampuan untuk melihatnya. Kemudian, dia menarik kembali kekuatan hangat Chu Feng. Dia segera melihat bahwa bumi itu luas, gunung-gunung dan sungai-sungai itu indah, dan banyak evolusionis terbang melintasi langit. Gunung tertinggi yang tidak jauh memancarkan kecemerlangan jalan raya, Qionglo Yuyu berada dalam satu kesatuan, dengan murid-murid yang tak terhitung jumlahnya, gerbang gunung itu megah, dan ada banyak burung abadi dan hewan-hewan keberuntungan untuk melindungi tanah suci ini. Kediaman keluarga peri yang beruntung, dengan sepotong gunung Lingshan, danau Shenhu yang cemerlang dan kabut peri, lebih seperti cuaca surga. Ini, Chu Feng terkejut dalam hatinya. Ini adalah dewa yang dia pikirkan dalam hatinya. Sebuah sudut telah menjadi makmur dan kuat. Itu adalah pemandangan lama beberapa tahun yang lalu.
Apa yang kamu lihat itu cerah. Semuanya disebabkan oleh dukungan keras kita. Luo Tianxian berbicara. Kekuatan hangat Chu Feng mengalir di tubuhnya. Dia melihat dunia nyata lagi. Di mana tradisi evolusi yang paling makmur. Ada reruntuhan, dan dinding yang rusak ditutupi oleh tumbuhan dan tanah. Bertahun-tahun yang lalu, Tuhan dikalahkan. Kehidupan hancur, berdarah dan mengambang. Lebih dari 80% makhluk dari semua kelompok etnis mati. Satu-satunya orang kuat yang tersisa adalah Meng Hai, pria yang memberikan proyeksi 3 prajurit kekaisaran kepada Gu Qing. Bahkan jika itu adalah makhluk Lu Jin, itu bisa dibunuh. Yang disebut setiap kali ada pikiran dan seseorang memikirkannya, dia dapat mereproduksi dunia. Secara alami, ada juga cara untuk menyelesaikannya. Kalau tidak, sejak zaman kuno, makhluk di ujung jalan tidak akan berkurang. Jika setiap orang sulit dihancurkan, itu bertentangan dengan Tao. Teman-teman Tao yang sudah meninggal masing-masing meninggalkan jejak jiwa dan ingin hidup. Meng Hai dan aku juga ingin memulihkan Tuhan dan mengulang masa lalu dengan kekuatan sihir yang besar. Kami berharap untuk pulih dari kekosongan dan kenyataan. Pada saat yang sama, kami memimpin teman-teman Tao lainnya untuk pulih dan kembali. Namun, Ekuador tidak memberi kami kesempatan. Sejak zaman kuno, mencerminkan kenyataan dan menafsirkan masa lalu, sehingga semua orang yang sudah meninggal berpikir bahwa mereka masih hidup dan masih berada di masa gemilang mereka masing-masing. Sungguh kekuatan yang mengerikan, kata-katanya mengejutkan. Apakah ini kebenaran? Namun mereka tetap gagal. 100 tahun yang lalu, ada fluktuasi yang tak tertandingi di tanah leluhur terdalam dan paling misterius di Ekuador. Akhirnya, ada 3 peti mati di udara, bersinar di seluruh dunia dalam sungai sejarah yang panjang dan menghancurkan semua usaha kita. Pertempuran ini, apalagi beberapa orang yang ingin pulih, bahkan Meng Hai meninggal beberapa tahun yang lalu. Selain itu, hampir semua 20% makhluk yang tersisa di surga menghilang, sehingga daratan yang luas tidak dapat melihat para evolusioner dan hampir menghilang. Pengorbanan besar terjadi di surga. Luo Tianxian berkata dengan berat. Dia nyaris tidak selamat, tetapi Taoismenya sendiri rusak, mengalami erosi yang paling serius, dan berjuang untuk mendukungnya. Dia mencerminkan pemandangan lama di masa lalu, datang dari sungai waktu kuno, dan ingin pulih. Apa itu? Di zaman kuno, mencerminkan dunia saat ini, datang dari kematian dan kembali. Jika cukup kuat, bahkan dapat membangkitkan sebagian dari Tuhan. Surga diam, Chu Feng berkata pada dirinya sendiri, yang sangat sulit diterima, dan membuat hatinya bergetar. Sayangnya, aku gagal, aku satu-satunya yang tersisa. Luo Tianxian menghela nafas bahwa bahkan jika dia bisa pulih, dia tidak dapat mendorong Tuhan untuk pulih ke masa lalu. Di sini sudah mati. Pada saat ini, Chu Feng teringat akan kata-kata yang diucapkan oleh orang kuat yang melangkah di jalan kembalinya tulang kaisar, surga runtuh, Tuhan sudah mati. Pada saat itu, baik Chu Feng maupun para evolusionis lainnya di surga percaya bahwa orang kuat itu marah dan kesal. Tuhan menolak untuk menyelamatkan hidupnya dan hanya berdiri diam. Sekarang tampaknya apa yang dia minum adalah kebenaran yang paling sederhana dan hakiki. Kemudian, Chu Feng teringat akan apa yang dikatakan makhluk aneh, yang secara kasar berarti bahwa Tuhan tidak dapat melakukannya dan akan menjadi negeri hantu. Bertahun-tahun kemudian, ini menjadi kenyataan. Apakah makhluk-makhluk di kedalaman Eritrea begitu kuat? Bahkan surga telah hancur. Ada desahan tak berujung di hati Chu Feng, yang benar-benar luar biasa. Ya, karena setelah kematian orang kuat Lu Jiji dari kelompok etnis aneh itu, mereka dapat muncul kembali dan tinggal di dunia. Bahkan jika kita membunuh mereka berkali-kali, kita tidak dapat melakukannya. Semuanya karena tanah leluhur mereka dapat hidup dari sana dan keluar lagi. Ini adalah ketergantungan terbesar mereka. Kaisar abadi, sulit untuk dibunuh, tetapi dunia ini tetaplah tempat yang istimewa. Ada cara-cara yang mengerikan untuk membunuh makhluk-makhluk setingkat ini. Namun, tidak ada solusi untuk tanah leluhur kelompok-kelompok etnis yang aneh. Luo Tianxian mengundurkan diri dari surga bersama Chu Feng dan kembali ke dunia yang lebih rendah. Di dunia kecil yang istimewa ini, yang lain masih berbicara tentang Tao. Mereka semua berbicara tentang spekulasi. Chu Feng memiliki perasaan sekarat, seperti menonton tragedi komedi dalam lukisan itu, dan dia untuk sementara menjadi orang luar. Kakak, tidakkah kamu ingin benar-benar hidup kembali?
Luo Tianxian bertanya kepada wanita yang berada di tempat yang tidak normal dan jatuh ke dalam genangan darah. Meskipun harapanku kecil, aku juga menunjukkan tubuh. Namun, itu bukanlah kemunculanku kembali di masa lalu, melainkan penyatuan dengan dunia saat ini dan pembentukan ulang. Chu Feng terkejut saat mendengar ini. Siapakah sosok wanita Lu Jiji di Jalan Serbuk Sari? Apakah kau mengenalnya? Luo Tianxian berkata, sosok yang kutunjukkan dari zaman kuno masih merupakan diriku yang muda, Luo Tianxian. Dia pikir dia masih hidup di era yang cemerlang itu, dan aku harus membiarkannya melebur ke dunia ini. Kau tidak mati, tetapi kau telah bertahan hidup. Di zaman kuno, mencerminkan dunia saat ini, latihan taumu akan berangsur-angsur pulih, tetapi premisnya adalah kau tidak harus mendukung beberapa adegan lama surga, jika tidak, itu akan memengaruhi dirimu sendiri. Kata wanita di Jalan Serbuk Sari. Kemudian dia terdiam. Aku harus memanggilmu apa? Chu Feng menatap Luo Tianxian. Teman-teman Tao yang setingkat memanggilku Luo. Lebih baik kau memanggilku dengan nama masa mudaku, Luo Tianxian. Luo berkata begitu. Chu Feng mengangguk cepat. Bahkan jika dia membunuhnya, dia tidak akan langsung memanggilnya Luo. Makhluk Lu Jin adalah nama yang dikenal. Hanya sedikit orang yang berani meneriakkannya secara langsung, jika tidak semua hal yang tidak terduga akan terjadi. Meskipun Tuan ada tepat di depannya, dia seharusnya tidak melakukan apapun padanya. Tetapi Chu Feng merasa lebih baik tidak menyentuh beberapa tabu konvensional. Bolehkah aku mengajukan beberapa pertanyaan? Tanya Chu Feng. Luo menolak langsung dan berkata, tidak. Chu Feng tertegun. Dia belum bertanya dan tidak mengatakan apa masalahnya. Luo menjelaskan, apa yang ingin kau ketahui harus melibatkan makhluk tingkat Lu Ji. Dan jika aku membantumu menyimpulkan, itu mungkin menarik perhatian musuh. Ketika Taoisme saya rusak parah dan saya mungkin mati, saya harus menolak untuk mengambil risiko. Chu Feng terdiam, dan masalahnya memang melibatkan ini. Adapun hantu wanita di sampingnya, jangan mengandalkannya. Saya belum berbicara dengannya selama bertahun-tahun. Ketika pesta selesai, Zhou Xi, Lao Gu, Banteng Hitam Besar dan yang lainnya tidak mau menyerah. Karena mereka memiliki minat yang sama dengan beberapa Taois biasa dan sederhana dan merasa kasihan bertemu satu sama lain. Meskipun mereka pergi, mereka sudah menantikan pertemuan berikutnya. Apa yang bisa dikatakan Chu Feng? Hanya dengan senyum pahit, selamat tinggal, orang-orang merenungkan dari zaman kuno hingga dunia saat ini. Mereka pergi dan berangkat dalam perjalanan pulang. Apa yang akan terjadi di masa depan? Chu Feng merasa bahwa baik atau buruk, semuanya akan berakhir dan akan ada hasilnya. Jantungnya berdebar dan dia sangat terganggu. Mungkin perubahan yang mengguncang bumi akan segera dimulai, dan tirai teror telah dibuka perlahan. Chu Feng tidak berjalan cepat bersama Zhou Xi, Lao Gu, Mitian, Banteng Hitam Besar, dan yang lainnya. Dalam perjalanan, dia berada dalam suasana hati yang rumit, dengan kesedihan karena harus pergi, dan rasa ngeri dan sunyi yang tidak berani dia pikirkan secara mendalam. Terutama yang terakhir, biarkan hatinya menderita, ada rasa sakit yang tak terlukiskan. Matahari itu nyata, bukan? Langit tidak dipantulkan dari zaman dahulu hingga dunia saat ini oleh makhluk-makhluk di ujung jalan. Dia mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Sepanjang jalan, setiap kali dia memikirkan apa yang dia lihat di langit, dia tidak bisa menahan perasaan naik turun yang hebat dan rasa takut. Bahkan langit hancur, hanya menyisakan satu Luo. Dia bertanya-tanya apakah langit benar-benar menghilang. Dia harus berpikir lebih banyak. Dia mengingat beberapa hal aneh di awal. Suatu malam, dia melihat seorang pria yang dikenal sebagai yang terbaik di dunia selama 10 generasi, dengan darah dan air mata. Dia mengatakan bahwa dunia itu penuh dengan hantu yang ganas, mati dan sedikit makhluk hidup. Pada hari itu, Chu Feng terkejut dan gembira, tetapi kemudian perlahan-lahan menenangkan pikiran-pikiran itu. Sekarang, dia datang dari surga dan mengingat hal-hal lama. Bagaimana mungkin dia tidak berpikir lebih banyak? Jadi hatinya bergetar. Melihat wajah cerah Zhou Xi, dia sangat enggan untuk menyerah. Mendengarkan kata-kata heroik dari sapi hitam besar, dikatakan untuk membunuh bagian terdalam dari Eritrea. Chu Feng masam lagi, begitu pula masa lalu dan sapi kuning. Apakah Anda hanya tercermin dari zaman kuno? Sebenarnya, mereka sudah mati. Meskipun mereka tepat di depannya, dia merasa agak jauh. Tampaknya seolah-olah Chu Feng ingin meraung melalui ribuan sungai dan gunung,
ruang sejarah yang tak berujung dan gambar waktu yang lama. Dia tidak pernah ingin menebak kebenarannya. Namun, mengapa selalu ada beberapa tanda yang mengingatkannya bahwa semua dunia mungkin dicurigai telah dipantulkan? Dia masih ingat perdebatan antara Jiudaoyi dan Kaisar Anjing ketika mereka melihat titik-titik cahaya yang tak berujung di jalan reinkarnasi di depan dua medan perang. Pada saat itu, mereka juga menyebutkan bahwa langit abadi adalah sebuah gambar. Satu pihak pernah berkata bahwa seluruh dunia sunyi, seluruh era telah lama mati, dan dunia adalah semacam refleksi. Selain itu, Luo berkata belum lama ini bahwa dia ingin memimpin keinginan semua makhluk hidup ke surga, tetapi mereka kemudian menyerah dan merasa tidak pantas. Apakah dia menemukan sesuatu? Surga sunyi dan telah menjadi reruntuhan. Apakah surga juga reruntuhan? Semua dunia, telah menjadi reruntuhan. Itu hanya aneh. Mengapa itu benar? Dia tidak ingin berpikir lebih jauh. Chu Feng, ada apa denganmu? Mengapa kamu menangis? Pada saat ini, Zhou Si datang, memeluk salah satu lengannya dan dengan lembut menyeka air matanya. Aku hanya takut tidak akan pernah melihatmu lagi. Chu Feng memaksakan diri untuk menghentikan emosi itu, tetapi kata-kata seperti ini membuat hidungnya masam. Karena dia benar-benar takut tidak akan pernah melihatnya lagi. Jika dia berasal dari zaman kuno, berapa lama dia bisa tinggal di dunia? Jangan bersedih, pria sejati, apa yang mengerikan. Mati saja dalam pertempuran. Kita akan bertemu di kehidupan berikutnya. Kita masih saudara yang baik. Sapi hitam besar itu menepuk bahu Chu Feng, dengan tatapan lebar, dan tidak peduli seperti apa masa depan. Chu Feng pulih dan mencoba tersenyum. Namun, dia masih mendesah dalam hatinya dan ingin berkata kepada banteng hitam besar dan yang lainnya, aku tidak takut dengan kematian perang seperti ini. Aku khawatir kamu tidak pernah hidup. Kamu hanyalah cerminan dari masa lalu, yang telah lama mati di zaman kuno. Sepanjang jalan, dia melihat orang-orang di sekitarnya dan merasa semakin seperti berdiri di luar dunia dan melihat orang-orang dalam lukisan. Ada semua keindahan dan konsepsi artistik yang tak terbatas. Ada kehidupan dan rezekinya sendiri, tetapi semuanya akan hilang. Chu Feng membawa Zhou Si, Lao Gu, Huang Niu dan yang lainnya kembali ke lokasi istana surgawi Xiasu. Dia langsung pergi ke Jiudaoyi, Raja Anjing dan mayat busuk. Sekarang dia terhalang. Dia ingin segera mencari tahu kebenarannya. Dia menemukan 3 orang tua di level batu yang diaktifkan. Chu Feng langsung ke intinya, tidak menyembunyikannya, dan langsung mengatakan kebenaran Tuhan dan dugaan di dalam hatinya. Bahkan, dia menyentuh wajah anjing Kaisar Anjing dan bertanya apakah itu benar. Atau apakah itu membusuk di zaman kuno. Raja Anjing awalnya terkejut, tetapi kemudian dia sedikit bingung. Apakah anak ini sedang merancang? Apakah kamu sudah memakan keberanian macan tutul hati beruang? Beraninya kamu menyentuh wajahnya. Aduh, mulutnya terbuka dan hampir menggigit telapak tangan Chu Feng. Pada saat kritis, dia ditepis oleh Jiu Dao 1. Apa yang kamu katakan benar-benar melibatkan cara makhluk Luji. Itu misterius dan menakutkan. Namun, aku dapat memberitahumu bahwa kita memiliki daging dan darah. Kita tidak tercermin dari zaman dahulu. Kita semua nyata. Kamu terlalu banyak berpikir. Dia berkata bahwa sekarang dia memiliki bukti. Setidaknya orang-orang di sekitarnya dan orang-orang yang hadir adalah benar. Ini termasuk Zhou Si, Lao Gu, Huang Niu dan yang lainnya di kejauhan. Ketika mendengar kata-kata seperti ini, Chu Feng merasa lega dan menghela nafas. Sebelumnya, dia benar-benar cemas, bahkan takut. Jika kamu tidak pernah memilikinya, itu bukan apa-apa. Jika suatu hari, semua yang kamu hargai terpisah dari hidupmu, betapa menyedihkannya itu. Jiu Daoyi mengatakan itu dengan peta pemakaman di tangannya. Ia mampu memahami sebagian hakikat dunia dan mengoreksi sebagian pandangan dalam perdebatan mengenai lukisan di masa lalu. Raja Anjing berkata, sebenarnya, apa yang kau katakan dan apa yang kau takutkan juga masuk akal, karena beberapa makhluk di dunia ini tampaknya telah bangkit kembali. Kemudian ia menambahkan, dapat juga dianggap bahwa tidak ada orang mati, tetapi semua makhluk hidup. Mayat busuk berkata, bahkan di masa kuno itu, ada peristiwa refleksi, tetapi itu tidak melibatkan kita. Apa yang seharusnya terjadi, apa yang seharusnya hidup, dan apa yang seharusnya mati telah hilang.
9 cara dan 1 cara, Anda dapat memahami bahwa matahari dan semua dunia mungkin telah diselamatkan dan dipantulkan oleh yang lain. Mereka seharusnya berhasil atau gagal. Bahkan jika ada hantu, mereka masih tersisa. Hanya sedikit dari banyak makhluk hidup di dunia ini yang dipantulkan. Kata-kata mereka tampaknya meyakinkan Chu Feng dan berhenti mengkhawatirkan hal-hal itu. Dengan cara ini, Tuhan gagal. Bahkan jika ada cara untuk memantulkan dunia dari zaman kuno, semuanya pada akhirnya akan berubah menjadi reruntuhan. Langit juga tampaknya memiliki tanda-tanda seperti itu. Mungkin mereka telah diselamatkan atau gagal. Itu telah lama berlalu. Siapa yang telah melakukannya? Kebanyakan hanya satu orang, dan Kaisar Yetian dan Kaisar Wanita telah membayar harganya. Mengapa mereka tidak kembali lagi? Secara umum, Chu Feng merasa lega dan suasana hatinya membaik. Dia tidak banyak berpikir lagi. Dia pergi mencari Zhou Xi, Lao Gu, Niu, dan yang lainnya. Dia berulang kali memberitahu orang-orang bahwa jika terjadi perang, mereka harus mengikuti anjing dan tidak menjauh. Akhir-akhir ini, orang-orang merasa bahwa waktu seperti pisau, menusuk hati orang-orang setiap hari. Karena firasat, jadi sangat cemas. Tirai masa depan telah terbuka, mengetahui bahwa dunia sedang tenggelam dan tidak ada harapan, tetapi semua orang siap untuk bertarung. Dalam suasana ini, hati semua kelompok etnis diselimuti kabut, dan seluruh dunia banyak terdiam. Semakin banyak waktu berlalu, semakin gugup. Beberapa raja peritua secara bertahap merasakan secara naluriah bahwa makhluk besar perlahan-lahan membuka matanya dan mulai memperhatikan surga. Begitu makhluk tingkat Lu Jin keluar, siapa yang bisa menolak? Apakah Kaisar Yetian dan Kaisar Wanita masih bisa kembali, menyelamatkan dunia lagi, mencegah pengorbanan besar dan datangnya akhir dunia, dan membuat dunia damai untuk sementara waktu? Namun, orang-orang menggelengkan kepala ketika mereka berpikir sedikit, yang sebagian besar sulit dicapai. Terakhir kali, Kaisar Yetian dan Kaisar Wanita sebagian besar melihat bahwa ada makhluk tertinggi yang keluar dari ERTU, yang akan menjungkirbalikkan surga, jadi mereka membunuh mereka. Mereka telah melakukan yang terbaik. Hingga saat ini, tidak ada berita tentang mereka, yang membuat semua orang takut dan khawatir karena takut akan hasil terburuk. Meskipun tidak ada yang menyebutkannya, banyak orang kuat takut bahwa mereka akan jatuh ke dalam masalah. Jadi, seiring berjalannya waktu, dengan latar belakang seperti itu, banyak orang yang putus asa. Mereka tahu bahwa langit akan runtuh, akan ada darah dan kekacauan yang tak berujung, tetapi mereka tidak mampu bersaing. Tanpa secercah harapan, bagaimana mereka tidak bisa menekannya? Selama periode ini, semakin sedikit evolusionis yang berkeliaran. Banyak monster tua merasakannya dan semuanya menunggu perubahan hari terakhir. Baik atau buruk, mereka yang seharusnya datang harus datang, dan perang itu terjadi. Chu Feng, Jiu Daoyi, Kaisar Anjing, Gu Qing, dan semua Raja Abadi berada di Istana Surgawi Pusat, mempelajari situasi. Lubang pemakaman adalah lubang sungguhan. Mungkin ada makhluk tingkat Luji. Orang tua yang menciptakan sutra waktu berbicara. Hari ini, dia mengakui bahwa sutra waktunya sebenarnya diperoleh di dekat lubang pemakaman, dan diduga ada makhluk yang berubah ke tingkat jalan. Itu membuat kulit kepala orang meledak. Itu jelas bukan kabar baik. Sudah berapa tahun berlalu, dan makhluk itu diharapkan akan segera berhasil. Lubang pemakaman, sungai jiwa, rumah bawah tanah, dan tanah terapung kuadrupole. Jika pengorbanan besar dimulai, tempat-tempat ini dapat dianggap sebagai pos terdepan bagi kelompok etnis yang aneh. 9 menghela nafas dan berkata kepada kebenaran, jika tidak ada cara bagi kita untuk dilahirkan, tidak ada gunanya berpikir begitu banyak. Setelah bubar sebentar, semua orang pergi dan bersiap. Dia tidak mengatakan apa yang harus dipersiapkan, tetapi orang-orang semua tahu bahwa ini adalah eufemisme untuk mengingatkan mereka untuk mengatur urusan mereka. Segera setelah itu, wajah Zhou Xi penuh dengan senyum cerah. Seluruh orang itu tampaknya memiliki lapisan kecemerlangan suci. Dia sangat senang menemukan Chu Feng dan berbisik bahwa dia akan menjadi seorang ayah. Apa? Chu Feng terkejut, dan kemudian dia sangat senang bahwa keinginannya yang telah lama disayanginya telah menjadi kenyataan. Mereka akan memiliki seorang anak. Chu Feng dengan lembut memeluknya dan sangat gembira. Berita itu menyebar dengan cepat. Mitian, banteng hitam besar, Lao Gu, Dong Dahu dan yang lainnya datang ke Daoxi untuk pertama kalinya dan benar-benar bahagia untuknya.
Jiu Daoyi, mayat busuk, Guking dan berbagai raja peri juga datang untuk memberi selamat. Tentu saja, Raja Anjing datang paling cepat. Dia berbalik ke arah Zhou Si dan membicarakannya, tetapi Chu Feng akhirnya mendengarnya. Anjing itu siap menculik anaknya dan mempelajari serta membudidayakannya. Wajah Chu Feng tiba-tiba menjadi hitam. Dia harus merawat anjing itu dengan baik. Namun, Kaisar Anjing dengan terus terang memberitahu Chu Feng bahwa yang paling aman adalah mengikutinya pada tahap ini. Jika tidak, dunia mungkin akan berubah menjadi reruntuhan secara keseluruhan. Faktanya, mulut Kaisar Anjing memiliki atribut yang tidak menyenangkan. Dalam beberapa hari, dunia benar-benar mengalami perubahan yang buruk. Sejumlah besar zat aneh meningkat, cahaya darah ringan tersebar di langit, dan kabut seperti awan melayang, segala sesuatunya berubah ke arah tanda-tanda yang tidak menyenangkan. Setengah bulan kemudian, kekuatan tak terbatas itu tampaknya pulih di tanah kuno yang tak berujung dan jauh dan memancar keluar untuk menghancurkan semua materi yang nyata. Apa itu? 2 hari kemudian, seseorang menemukan bahwa langit tampak kosong dan menjadi zat seperti gelembung. Di wilayah misterius yang tak berujung dan jauh itu, sesuatu secara bertahap menjadi jelas dan muncul melalui langit yang seperti gelembung. Pada hari ini, semua dunia seperti ini. Orang-orang di semua bagian dunia gemetar dan panik. Mereka selalu merasa bahwa akan ada perubahan. Itu adalah altar berdarah, tercermin dari kekosongan yang tak terbatas dan tercermin di luar dunia. Meskipun samar-samar, itu membuat orang merasakan keagungan. Dan keagungannya, serta teror yang menakutkan. Sebuah altar berdarah, kuno, dan misterius tiba-tiba muncul, yang membuat orang gemetar dan membuat jiwa mereka takut hingga ekstrim. Pada saat ini, tidak peduli siapa Anda atau di mana Anda berada, Anda memiliki firasat bahwa akhir dunia akan datang. Pengorbanan besar akan bangkit. Sebuah suara dingin datang dari kedalaman Eritrea dan menyebar ke seluruh dunia. Benar saja, orang yang seharusnya datang-datang, tetapi tidak ada yang mengira bahwa itu begitu langsung. Akankah altar darah bersinar dan dunia menjadi kosong? Kalian semua ikuti Raja Anjing yang lebih tua. Jangan berpikir untuk melakukan bagian kalian, karena kali ini gerakan Raja Abadi tidak ada artinya. Bahkan jika kalian ingin bertarung, tunggu sampai semua tetua di depan mati. Jangan membuat masalah. Chu Feng sangat ketat dan memperingatkan banteng hitam besar dan yang lainnya bahwa meskipun darah panas itu bagus, itu mungkin tidak efektif. Jika sejumlah makhluk aneh dengan level yang sama terbunuh, dia membiarkan orang-orang ini bertarung. Pada saat itu, dia akan melawan darah dan tulang terakhir, sehingga dia akan mati tanpa penyesalan. Semua orang membuka mulut dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi mereka terdiam lagi. Mereka tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan pada tahap ini. Jika kalian tinggal dan hidup, kalian dapat memiliki harapan untuk bangkit di masa depan. Kalian semua adalah benih dan membalas dendam para pendahulu kalian di masa depan. Mayat busuk itu menggeram. Bahkan jika Guking datang, dia memperingatkan generasi setengah baya untuk tidak berpartisipasi dalam perang sampai orang-orang tua ini meninggal dalam perang. Guking tidak tahan, tetapi dia juga impulsif dan ingin pergi ke pertempuran yang menentukan. Altar darah menjadi semakin megah, seolah-olah akan meruntuhkan dunia, dan menjadi semakin jelas. Orang-orang secara bertahap melihat tekstur di atasnya. Pada saat ini, warna darah menyatu dan diserap oleh altar itu sendiri. Itu semua adalah sisa darah masa lalu, yang merupakan bahan yang tersisa setelah pengorbanan di dinasti sebelumnya. Tubuhnya gelap seperti tinta, sangat menakutkan, tampaknya dapat menyerap semua cahaya di dunia. Di bawahnya adalah lautan dunia yang tak berujung, tak terbatas. Di mana? Pengorbanan ke laut. 9 terkejut. Pengorbanan ke laut, tempat Kaisar Abadi berkorban, dan di tempat terdalam, ada altar agung, yang seperti yang kita lihat. Dikatakan bahwa begitu seseorang pergi ke altar, dia akan dianggap sebagai pengorbanan, tidak peduli seberapa keras dia hidup. Pengorbanan besar telah dimulai. Segala sesuatu di dunia, alam semesta yang tak terbatas dan tahun-tahun kuno dan modern dapat dikorbankan. Selalu ada sesuatu yang Anda pedulikan. Persembahkanlah. Suara panjang dan kuno itu terdengar dan menggetarkan dunia. Kulit kepala orang-orang menjadi mati rasa, dan Jiu Daoyi dan Kaisar Anjing semuanya tampak gugup. Setelah pengorbanan besar dimulai, mungkin tidak ada yang tersisa di dunia. Apakah itu masa lalu yang mencerminkan masa kini atau yang tersisa,
saya khawatir itu benar-benar akan menjadi kehancuran kali ini. Pada saat ini, di kedalaman bumi, ada cahaya darah yang tak terukur mengalir deras ke langit, merobek tanah yang tidak menyenangkan dan memecahkan alam semesta gelap di sekitarnya. Tampaknya seseorang akan membunuhnya. Namun, beberapa sosok mengerikan berhenti di sana, mengelilingi area tempat cahaya darah itu berada, dan kegelapan tak terbatas membanjiri sana. Jiu Dao segera meraung, Kaisar Ye dan Kaisar Wanita masih bertempur di Ekuador dan bumi. Mereka masih hidup. Apakah mereka dapat kembali atau tidak adalah harapan kita. Jangan putus asa, jangan tenggelam, bunuh sejak hari ketika langit berubah. Namun, kenyataannya kejam. Dengan ledakan, dunia besar tertusuk, dan langit domain abadi yang gelap hancur berkeping-keping. Sebuah tangan besar, gelap seperti tinta dan menutupi seluruh dunia, menyelidiki ke bawah. Ketika ditekan dengan kejam, gunung-gunung dan sungai-sungai runtuh dan bumi meledak. Bahkan jika Raja Peri yang jatuh itu melawan langit dan bergegas ke tangan besar itu sia-sia. Dia hancur dan hancur berkeping-keping di udara dan berubah menjadi hujan darah yang besar. Di belakang orang-orang yang tak terhitung jumlahnya, di dunia besar, semua evolusionis sedih dan marah, tetapi mereka tidak dapat kembali ke surga. Kerajaan peri yang jatuh hampir menjadi gelap, dan beberapa raja peri yang jatuh akan bergabung dengan kelompok aneh itu, tetapi akhirnya mereka menarik langkah mereka dan bergabung dengan sisi surga. Akibatnya, merekalah yang pertama kali dirampok. Tangan besar leluhur Tao turun dan menerobos batas ini untuk menghancurkan semua makhluk hidup. Ledakan, dengan sedikit guncangan tangan hitam besar itu, para evolusionis yang tak terhitung jumlahnya di wilayah abadi yang jatuh hancur. Banyak dari mereka masih remaja dan anak-anak. Kemudian, sejumlah besar kelompok aneh dan makhluk gelap mengalir masuk dari langit yang hancur dan bergegas ke bumi untuk memotong semua rintangan. Tangan hitam besar itu perlahan mundur. Dia tidak bermaksud menghancurkan dunia. Dia ingin menghancurkan batas lain dan menerobos penghalang dunia di surga. Yang mereka inginkan hanyalah pengorbanan besar, dan semua kelompok etnis adalah pengorbanan. Dapat dilihat bahwa gumpalan cahaya darah membubung ke altar agung yang terpantul. Binatang buas, aku akan membunuhmu. 9 jalan bergegas ke langit. Meskipun dia tidak punya waktu untuk menghentikan apa yang baru saja terjadi, dia telah mengunci target dan membunuh pemilik tangan hitam besar itu. Ledakan, pada saat yang sama, ketika dia mendekat, dia tidak lupa untuk memukul makhluk-makhluk gelap yang bergejolak dan kelompok-kelompok aneh dan menghancurkan yang tak terhitung jumlahnya. Dong, langit hancur berantakan dan bumi hancur berantakan. Jiu Daoyi dan sosok hitam bertemu di luar dunia. Tidak ada yang perlu dikatakan. Mereka bertarung sampai akhir. Sia-sia, berapa banyak dari kalian? Klan kita sekuat hutan. Apakah kamu ingin bertarung? Kalau begitu mari kita punya beberapa teman Tao. Suara hitam itu berbicara dengan acuh tak acuh. Ledakan, ke arah Ekuador dan Turki, banyak tokoh terbang masuk. Tidak membidik 9 jalan dan 1, tetapi menembaki dunia besar lainnya secara berurutan. Langit dan bumi terbalik, dunia besar semua pihak terus runtuh, dan langit terkoyak oleh tangan-tangan besar itu. Ketika seorang raja abadi bergegas, itu langsung hancur, yang tidak dapat dihentikan sama sekali. Gu Qing juga bergegas keluar dan meraung. Dia tidak lagi berhati-hati di masa lalu, tetapi dalam keadaan rambut acak-acakan, sangat marah dan gila. Dengan suara keras, dia bertabrakan dengan seorang leluhur Tao di luar wilayah, meledakkan energi tak terbatas, dan tatanan jalan terus runtuh. Meskipun dia berlumuran darah dan compang camping, musuhnya tidak terlalu baik, dan mulut serta hidungnya berdarah. Bunuh, ayahku, kamu membunuh orang-orang yang berjalan berdampingan dengan 3 kaisar surgawi. Hari ini, darahku kering, tulang-tulangku patah, dan jiwaku tercerai-berai. Aku juga ingin berdamai denganmu. Jangan mati. Ayo, Gu Qing meraung seperti setan gila. Depresi dan dormansi bertahun-tahun yang tak kunjung reda meledak dalam satu hari. Ia bertarung dengan darah dan sudah memikirkan kematian. Ketika melihat pemandangan ini, Chu Feng mengeluarkan benih kehidupan yang diberikan Gu Qing kepadanya, menoleh ke Kaisar Anjing dan berkata, aku tahu bahwa bahkan jika beberapa kaisar surgawi jatuh, kau boleh hidup dan menyimpannya. Juga, Zhou Si dan para calo, tolong berikan semuanya kepada para pendahulumu. Kaisar juga akan bertarung. Aku mungkin mati. Raja Anjing berteriak. Pada saat ini,
ia membawa tubuh kaisar dan jam kaisar yang rusak, siap bertarung kapan saja. Dan mayat-mayat busuk, membawa peti mati perunggu, siap menyerang. Ketika Chu Feng berbalik, Zhou Xi berteriak di belakang, jika kau ingin kembali hidup-hidup, jangan pandang anak-anak kita dari sudut pandang orang lain. Dia benar-benar takut Chu Feng tidak akan pernah kembali. Bagus, Chu Feng mengangguk dengan keras. Tidak peduli apakah dia bisa selamat atau tidak, dia sekarang harus menenangkan hatinya dan hati semua orang. Ayo, kamu pulih dan hancurkan aku. Chu Feng meraung. Sampai sekarang, dia belum menambahkan Wei Li. Dia tidak tahan. Dia bergegas ke langit dalam keadaannya saat ini dan membunuh langit. Dia ingin memaksakan dirinya ke dalam bahaya. Apakah kekuatan aneh itu tidak akan pulih? Ledakan. Ketika dia melihat sosok tinggi berdiri di kabut, pihak lain juga menatapnya. Tiba-tiba, ada tekanan tak terbatas, seperti gunung dan lautan runtuh dan bintang-bintang kosmik jatuh ke arahnya. Pada saat ini, urat emas di kaki Chu Feng saling terkait, dan desahan datang dari belakangnya. Dia memperoleh kekuatan besar itu, segera meruntuhkan kabut dan bergegas ke sosok tinggi itu. Namun, ada jauh lebih banyak leluhur Tao di luar wilayah daripada di surga. Sekelompok orang datang, itu sangat mengerikan sehingga mereka menghancurkan dunia, dan semua lapisan masyarakat tidak dapat menahannya. 9 jalan itu gila, Gu Qing berlumuran darah. Meskipun Chu Feng gila, dia tidak berguna. Ada terlalu banyak musuh dan kekuatan penghancurnya luar biasa. Astaga, pada saat ini, satu demi satu cahaya darah mengalir deras dari daratan, seperti bilah tajam, menembus alam semesta gelap dan datang ke dunia. Kemudian, dalam suara letupan, cahaya darah itu menembus beberapa leluhur Tao yang aneh, dan kemudian membiarkan mereka meledak, beberapa dari mereka langsung runtuh. Itu darah Ye Tiandi dan Kaisar Wanita. Kaisar Surga berdarah. Mengapa kau dan aku menunggu, membunuh dan menghancurkan kelompok etnis aneh itu? Banyak orang meraung dan berteriak, dan banyak evolusionis bergegas ke langit. Meskipun mereka tidak dapat memainkan peran besar, mereka menginfeksi banyak orang. Secara khusus, di daerah-daerah di mana Daozu menerobos dunia dan kemudian pasukan aneh berbaris masuk, para evolusionis lokal menjadi gila dan semua pergi untuk bertarung. Mayat busuk itu meraung, Tuan Jiwa, di mana kau, bajingan? Kau sudah mati. Lao Ye dan Kaisar Wanita bekerja keras dan berdarah. Mereka terperangkap dalam tanah. Di mana kau mati? Keluar. Dia hanya membawa peti mati Kaisar dan langsung melesat ke langit. Akibatnya, dia ditampar dan tubuhnya meledak. Jika peti mati Kaisar tidak mengalirkan kemuliaan ilahi dan membiarkannya pulih, dia pasti sudah mati. Mayat busuk itu marah dan melolong di langit. Dao Tao, aku sudah bertarung. Kau pikir aku mencuri waktu luang? Sambil berbicara, jalan samsara di mana-mana terbuka satu demi satu. Ada seorang Tao yang gemuk, berlumuran darah dan terluka di mana-mana. Dia mengibaskan rambutnya dan bergegas keluar dengan tubuh seorang gadis berambut perak di punggungnya. Saat dia membunuh leluhur Tao di luar wilayah, dia menangis dan meraung, kau kembalikan nyawa kelinci kecilku. Aku menggali di seluruh neraka, tetapi yang kutemukan hanyalah tubuhnya yang dingin. Kepunahan yang aneh, eliminasi yang tidak menyenangkan, matilah untukku. Dia membawa kelinci Giok Taiyin dari zaman kuno yang kacau. Dia telah menjadi sahabatnya dan yang itu, tetapi dia telah menjadi mayat yang dingin. Kelinci kecil itu mati. Mayat busuk itu meraung dan melesat ke langit. Dia mengambil peti mati tembaga dan terbang ke pendeta Tao yang gemuk untuk bergabung dengannya. Akhirnya, ada seorang Tao kecil, anak dari Chu Feng dan Qin Loyin. Selama bertahun-tahun, dia telah tumbuh menjadi seorang pemuda dan menyatu dengan mereka. Raungan. Di luar dunia, ada raungan yang sangat tertahan. Mayat busuk itu merosot dengan gila dan tidak lagi membusuk. Sebaliknya, ia menjadi seorang Tao yang marah dan pergi untuk membunuh leluhur Tao di luar wilayah. Dengan ledakan, seorang pendeta Tao diledakkan olehnya. Sampah, itu bukan kaisar abadi. Apa yang kau lakukan setelah bertahun-tahun? Kau belum mencapai ujung jalan. Dia memarahi dirinya sendiri. Kau pikir begitu mudah untuk melangkah ke bidang Lujiji. Karena kau tidak bisa menjadi kaisar abadi, jadilah leluhur pertama dan bunuh. Dia meraung lagi. Taois gemuk itu gila di dunia. Pada saat ini, peta pemakaman Jiudaoyi tiba-tiba meledak, dan Seng Sheng menelan dua leluhur Tao hidup-hidup. Pada saat kritis,
dia akhirnya menggunakan alat pembunuh besar ini untuk membunuh dua orang kuat sekaligus. Mulutnya ditutupi dengan busa darah. Dia tertawa dan berkata, bahkan kematian pun sepadan. Biasanya, butuh waktu lama untuk membunuh Daosu. Jelas, peta pemakamannya aneh. Dia langsung membunuh Liang Daosu. Ah, Gu Qing putus asa. Dia compang camping dan lawannya ditutupi dengan retakan. Dia berusaha mati-matian. Kau mati. Chu Feng meraung, menggerakkan sitar batu, mengorbankan tungku waktu, akhirnya memasukkan leluhur Tao ke dalamnya, dan kemudian mulai kremasi. Mayat busuk itu meraung, saudara-saudara, jangan takut. Tunggu sebentar, aku telah memulihkan rumah bawah tanah dan jalan reinkarnasi. Aku telah menenangkannya. Selain itu, aku menemukan orang-orangku sendiri dan menyelamatkan mereka dari penjara hitam. Sebentar lagi, mereka akan membunuh rumah bawah tanah itu. Bunuh. Pada saat ini, terdengar teriakan membunuh dari bawah tanah. Sejumlah besar sosok benar-benar naik ke langit untuk menyambut pasukan aneh itu. Mader, bertarunglah dengan keras. Karena kalian semua gila, tidak pantas bagiku untuk menjadi penyamar yang telah terlihat. Aku umumkan bahwa sungai jiwa telah dipulihkan dan ditenangkan olehku. Seseorang berteriak. Sungai jiwa itu berwarna emas, Kaisar Ulat Sutra itu terbang ke langit. Kepalanya menggelinding di belakangnya. Semua makhluk aneh terus-menerus meledak. Orang-orang tercengang, dan sungai jiwa ditenangkan olehnya. Kaisar Ulat Sutra yang pernah dianggap telah jatuh ke dalam kegelapan. Bukan masalah besar untuk istirahat di sini. Meskipun sangat istimewa, hampir semua dinasti memiliki kaisar abadi yang menonton dan duduk secara langsung dari waktu ke waktu, sekarang hampir kosong. Kepala pendeta telah terbunuh, dan itu telah menjadi wilayahku. Kaisar Ulat Sutra meraung. Cukup, di kedalaman bumi, seseorang bersorak dingin, dan mata merah terbuka dan meremas alam semesta. Tanpa diduga, mereka keluar dari dunia dalam sekejap, tidak terlalu jauh. Makhluk tingkat kaisar abadi lahir. Sepertinya aku tidak bisa melanjutkannya. Aku harus melakukannya sendiri. Pada saat ini, orang-orang frustrasi. Mereka benar-benar tidak tahan dengan tekanan seperti itu. Siapa yang bisa menghentikannya? Makhluk tingkat Lujin lahir. Satu orang sudah cukup untuk menghancurkan surga dan dunia. Kakekmu akan datang dan membunuhmu. Kaisar abadi kegelapan di masa lalu, orang kuat yang kembali dengan tulang-tulang kaisar di dunia, dia muncul kembali. Tentu saja, sebelum dia berbicara, dia sudah tiba dan sudah mulai. Itu seperti sebuah rencana. Dengan ledakan, dia membiarkan kaisar abadi aneh yang baru saja muncul di dunia meledak secara langsung, dan darah kaisar ada di seluruh langit. Namun, kaisar abadi kegelapan harus berlari lagi, karena harimau ganas mengejarnya selama bertahun-tahun dan tidak pernah menyerah. Di depannya, meskipun dia menghancurkan kaisar abadi aneh itu, pihak lain pasti tidak mati. Makhluk tingkat Lujin tidak begitu mudah dibunuh. Jika dia diserang dari depan dan belakang, belum lagi dia tidak dapat membantu surga, dia dalam bahaya, dan akan membentuk medan perang tingkat kaisar abadi untuk menghancurkan segalanya di sini. Dia harus menghilang lagi. Benar saja, kaisar abadi aneh itu hidup kembali dan muncul kembali di tempatnya dalam sekejap. Matanya begitu dingin sehingga dia mulai memindai langit. Selain itu, sangat mengganggu bahwa ras aneh Lujiji lainnya datang. Dia pergi ke altar hitam besar untuk memimpin pengorbanan besar secara langsung. Astaga, tiba-tiba, di alam semesta kacau yang hancur yang berdekatan dengan dunia bawah kecil, kota kayu yang hancur dipadatkan oleh cahaya dan hujan untuk membentuk kertas tulis yang menguning. Itu memotong dunia dan terbang ke dunia dengan kecepatan tinggi. Dengan embusan, makhluk Lujiji dari ras aneh yang akan memanjat altar meledak dan dihancurkan oleh kertas kuning, tetapi kertas itu benar-benar musnah. Apakah itu jimat pria itu? Seseorang berbisik di kedalaman Eritrea. Sungguh menakjubkan bahwa kertas rune tampaknya membawa kekuatan besar yang tak terbatas, dan benar-benar memotong kaisar abadi. Sayangnya, kekuatan tertinggi yang dimilikinya telah habis pada akhirnya. Karena itu membuat orang putus asa, bunuh mereka sampai gila. Teman-teman tahu, aku akan pergi dulu, menjadi gila dan membunuh mereka. Mayat busuk itu meraung. Dia benar-benar gila. Dia ingin membunuh lebih banyak leluhur Tao. Baru saja, dia telah meledakkan dua, dan, bekerja sama erat dengan Chu Feng, mereka telah dikumpulkan ke dalam tungku waktu dan dibakar. Ya, bahkan jika kamu ingin mati,
kamu harus mati dalam perang. Banyak orang menjawab, aku di sini. Aku telah memenangkan dunia selama 10 generasi, tetapi aku dipenjara di bawah tanah. Aku akan membunuh beberapa leluhur Tao untuk menghapus rasa maluku. Seseorang meraung. Itu adalah pria yang dilihat Chu Feng pada malam istimewa itu. Dia pernah berkata bahwa matahari penuh dengan hantu yang ganas. Begitu kamu memulainya, itu akan menghilang. Kamu telah menanamkan cap neraka di tubuhmu. Seorang pendeta Tao yang aneh berteriak. Jika aku takut mati, aku tidak akan muncul di hadapanmu. Aku telah menunggu selama bertahun-tahun hanya untuk membunuh musuh. Kata pria itu. Mayat busuk itu meraung, jiwa utama Dewa Tao secara pribadi telah memecahkan larangan dan menghidupkan kembali kekuatan tempur mereka, yang cukup untuk mendukung beberapa perang. Tidak masalah untuk membunuh beberapa leluhur Tao. Bunuh. Ada juga makhluk prasejarah yang mengerikan, yang ternyata adalah semut Tianjiao. Itu berubah menjadi bentuk manusia dengan kekuatan ilahi yang tak tertandingi. Setelah raungan keras, ia mencabik-cabik leluhur Tao dan bermandikan darah. Pada saat ini, pria yang menjadi raja abad ke-10 juga bertarung dengan sengit dan meledakkan leluhur Tao yang aneh. Chu Feng sangat cepat, tidak ada yang perlu dipermalukan. Dia mengumpulkan tulang-tulang sisa dan darah asli dari kompor waktu, dan dia mencoba yang terbaik untuk mengkremasinya. Akeong tanda pagar, makhluk aneh itu sangat marah sehingga seseorang berteriak, bunuh leluhur Tao yang dikremasi terlebih dahulu. Petik 2. Chu Feng sedikit tertegun sebelum bereaksi. Apakah ini berbicara tentang dia? Nama yang luar biasa, dia tidak akan menerimanya. Perang itu sangat sengit, dan akhirnya jalan hijau kuno runtuh. Karena ada begitu banyak leluhur Tao dari kelompok etnis aneh, mereka datang untuk memburunya. Dan bersumpah untuk menghapusnya sepenuhnya. Setelah dia runtuh, di bawah tekanan beberapa Tao, dia tidak dapat bersatu kembali. Mata Chu Feng memerah. Akhirnya, orang-orang di sekitarnya mulai jatuh satu demi satu. Dengan dengungan dingin, Kaisar abadi aneh di luar dunia tiba-tiba membuat semua makhluk dari semua bangsa di surga gemetar dan tidak bisa menahan diri untuk berlutut. Selain itu, Kaisar abadi aneh lainnya telah naik ke altar hitam agung dan akan mulai memimpin pengorbanan besar. Xiao Xingxi, di bawah sinar matahari, mata dan sudut mata Kaisar anjing itu hampir pecah. Bagaimanapun, dia juga teman sezaman ayah Gu Qing. Pada hari kerja, Gu Qing memanggilnya satu persatu. Kaisar anjing itu marah dan putus asa. Membawa tubuh Kaisar dan memegang jam sisa, dia langsung bergegas keluar wilayah, tanpa peduli. Dengan suara keras, itu menghancurkan jam sisa ke arah beberapa leluhur Tao. Namun, pada saat ini, ada cahaya darah di tubuhnya, yang langsung menembus Kaisar abadi di luar dunia dan mematahkan kepalanya dengan bunyi klik. Daun, tangan belakang yang kau tinggalkan untukku benar-benar berguna. Apakah itu darah kekaisaranmu? Ini benar-benar menyenangkan. Aku mematahkan kepala Kaisar abadi seperti teko, meskipun aku akan mati di tangannya. Raja anjing itu tertawa terbahak-bahak. Benar saja, Kaisar abadi yang aneh itu langsung menarik kepalanya dan menatap langsung ke Kaisar anjing. Pandangan seperti ini sudah cukup untuk membunuhnya. Namun, lonceng sisa meraung, menghalangi di depan, dan meledak saat ini. Namun, dengan meledaknya jam besar itu, di sungai waktu, ada lonceng lain yang mengguncang zaman kuno dan modern. Kemudian, semprotan waktu memercik dan menghalangi Kaisar abadi yang aneh itu dari dunia. Mayat Kaisar di Kaisar anjing itu perlahan bangkit saat ini, membuka matanya dan melepaskan kekuatan yang tak terbatas. Kaisar abadi yang aneh itu menatapnya dan berkata, dalam Perang Dunia Pertama, keluargaku merasa bahwa kau akan menghancurkan tangga, jadi aku membunuhmu. Aku tidak menyangka bahwa mayatmu yang mengembara di sungai waktu masih bisa disalurkan. Sekarang ada tanda merek di sungai waktu yang menggemakan mayatmu. Apakah kau datang ke wilayah seperti itu? Tidak, kau sudah mati. Buah semacam ini hanyalah semacam makanan. Itu milik cahaya yang kembali dan memenuhi keinginan lamamu. Kau akan mengakhiri perang. Kau kembali. Raja anjing itu bangkit dengan pria di punggungnya. Meskipun dia ditutupi dengan napas busuk, ada buah kaisar peri di asalnya. Namun, posisi buah itu penuh dengan retakan dan kekuatan yang tidak menyenangkan sedang terkikis, yang tampaknya membenarkan kata-kata kaisar abadi yang aneh itu. Dia akan mengakhiri perang. Kaisar, raja anjing itu menangis dan meraung di belakangnya. Ledakan, ketika tangan kanan kaisar itu menggenggam sungai waktu yang panjang di kehampaan,
sebuah jam besar muncul, diukir dengan simbol-simbol yang rumit, dengan garis-garis yang tak terbatas dan pola-pola yang mempesona. Dia menghilang secara langsung, jam besar itu panjang, dan tiba-tiba menutupi kaisar abadi di sisi yang berlawanan. Ketika dia penuh dengan darah, kabut darah yang tak terukur meletus di dalam. Ini mengejutkan dunia, namun, kaisar peri aneh itu menata ulang tubuhnya dan masih muncul kembali. Dia masih sangat dingin dan berkata, "Kamu tidak bisa bertahan lama. Tidak ada gunanya bekerja keras. Bagi keluarga kita, tidak ada batu giok dan batu yang terbakar, dan kamu tidak pernah takut." Namun, yang menunggunya adalah serangan mayat kaisar yang lebih mendominasi. Sungai waktu bergulir kembali dan menenggelamkannya. Dia sendiri yang melangkah masuk dan membunuh kaisar abadi yang aneh itu. Bang, ada banyak darah aneh yang terciprat di sana. Sambil berteriak, "Raja, anjing meraung, siapa puncak di ujung Xianlu?" Ketika kamu tidak melihat awal, jalan menjadi kosong. Langit berguncang, banyak raja peri tua meraung bersama mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu masa lalu kaisar yang mulia? Ini adalah orang yang berdiri berdampingan dengan Ye Tiandi dan kaisar wanita, yang dikenal sebagai tiga kaisar surgawi. Apakah dia kembali hari ini? Namun, itu membuat orang merasa sedih tanpa akhir, karena menurut kaisar abadi yang aneh, dia akan berakhir satu persatu. Dong, mayat kaisar itu membelakangi semua makhluk hidup, menghadapi dunia sendirian, melangkah maju sendirian, tidak menoleh ke belakang, dan meledakkan kaisar abadi yang aneh itu lagi, tetapi dia sendiri lebih redup. Bunuh. Pada pandangan pertama, tidak ada awal, dan jalan menjadi kosong. Banyak orang berteriak dan kemudian membunuh pasukan aneh itu. Chu Feng juga bertarung. Dia juga melihat Li Fu dan para iblis. Mereka menghindari leluhur Tao dan bertarung dalam biota aneh, berlumuran darah. Ada pertikaian hebat di antara surga, tetapi pasukan tempur tingkat tinggi terlalu sedikit. Ledakan. Ini, jalan reinkarnasi khusus hancur dan meledak. Ban lumpur yang duduk di ujung reinkarnasi terbangun, dihidupkan kembali, dan secara langsung berpartisipasi dalam perang. Selain itu, 9 peti mati kuno berwarna merah tua keluar bersamanya. Namun, sebelum peti mati dibuka, orang-orang di dalamnya tampaknya memiliki masalah. Mereka langsung bergegas membawa peti mati itu. Di dalam peti mati itu, diduga ada ayah dan anak lelaki itu. Setelah kematiannya, dia tertidur di dalam peti mati itu. Klik, bumi retak, dan Ye Tiandi dan kaisar wanita merapal mantra, mencabik-cabik alam semesta gelap yang tak terhitung jumlahnya, dan hujan cahaya yang cemerlang keluar melalui kaisar wanita. Ketika kamu membaca bahwa bunga-bunga mekar, kamu akan datang ke dunia. Area cahaya dan hujan yang luas jatuh di altar hitam besar dengan keras, mekar bunga yang menakjubkan dari zaman kuno dan modern, dan darinya muncul embrio peri, yang dibedakan oleh kaisar wanita. Bunuh. Dia secara pribadi bertarung melawan makhluk tingkat Luji dari kelompok etnis aneh yang memimpin pengorbanan besar di altar hitam. Namun, metodenya yang hebat juga memiliki batas waktu. Dia meledakkan pihak lain beberapa kali, dan dia juga suram. Bagaimanapun, dia tidak dekat dengan Noumenon. Benar saja, akhirnya, setelah dia membunuh dan meledakkan pihak lain lagi, dia sendiri berubah menjadi hujan ringan dan menghilang di kejauhan. Ledakan. Sebuah tripod darah dengan 3 kaki dan 6 telinga tiba-tiba terbang keluar dari Naertu. Itu dibuat oleh Ye Tiandi dengan darah dan gas. Itu meraung ke altar. Dengan suara keras, pria itu meledakkannya lagi. Tidak ada gunanya. Keluarga kami selalu hijau. Kami tidak pernah takut membakar batu giok dan batu. Bahkan jika kami benar-benar mati, kami akhirnya bisa keluar dari tanah leluhur kami. Ini adalah warisan kami. Oleh karena itu, tidak ada ras yang tidak terkalahkan di dunia. Sosok di altar berkata dengan acuh tak acuh bahwa dia tidak peduli bahwa dia telah terbunuh beberapa kali. Di kejauhan, mayat kaisar masih bertarung, meninggalkan punggungnya ke dunia. Dia akan selalu menghadapi musuh yang paling kuat. Sepanjang jalan, bermandikan darah kaisar abadi yang aneh, perang tidak akan berhenti. Di surga, Tuan Meng juga berlumuran darah, dan bumi penuh dengan darah dan tulang. Keberaniannya luar biasa. Pada saat ini, dia sedih, dengan kesedihan yang tak berujung, dan berkata, menyerang kampung halamanku, membunuh anak-anakku, mengaduk darah dan api, dan terjadilah kekacauan. Apakah ini aneh dan tak berujung? Meskipun kita masih hidup,
kita masih belum memecahkan masalah besar dalam hidup ini. Kemudian, Tuan Meng menulis kitab suci dengan darah, membakarnya di kehampaan, dan berteriak, "Anak, di mana kamu? Sampah, apakah kamu mendengarku? Aku memanggil namamu. Mengapa kamu tidak kembali?" Akhirnya, seseorang memanggil nama pria itu. Seluruh dunia terdiam sesaat. Kaisar Huang, kembalilah. 9 dan 1 meraung. "Anak, di mana kamu? Apakah kamu mendengar panggilanku?" Suara Tuan Meng dalam dan menyedihkan. "Ya, aku selalu ada." Tiba-tiba, seseorang menjawab dengan lembut, tetapi suaranya tidak tinggi, tetapi seluruh surga dan dunia mendengarnya, bergema di telinga semua orang. Apa? Bahkan ras aneh itu pun terkejut. Dia sudah ada di sana selama ini. Pada saat ini, di luar dunia, area tergelap tiba-tiba menjadi cerah, memantulkan surga seolah-olah transparan. Kemudian banyak evolusionis yang kuat melihatnya. Dia berdiri di sana, berlumuran darah dan terluka parah, tetapi dia berdiri tegak dan tegak. Di seberangnya, ada 3 makhluk yang tak terbayangkan berdiri berdampingan, mengguncang sungai waktu yang panjang dan memusnahkan semua hal yang nyata. 3 leluhur agung, bahkan makhluk aneh pun berseru. Dalam kehidupan ini, ras-ras aneh menyebar di dalam, dan eksistensi terkuat dalam ras tersebut akan pulih dan kembali. Apakah ada perbedaan sekarang? Apakah dikatakan bahwa ketiga leluhur kuno akan mengakhiri pertempuran dan kembali? Ketiga makhluk luar biasa itu juga memiliki berbagai luka avenue di tubuh mereka, terus-menerus berdarah. Tetapi mereka tidak peduli, karena di belakang mereka, ada bayangan virtual 3 peti mati, seperti berbaring di dataran tinggi, memberikan aliran kekuatan yang tak ada habisnya bagi ketiga leluhur. "Aku telah membunuh beberapa dari mereka, tetapi mereka akan tetap hidup," bisiknya. "Apa?" Orang-orang aneh itu terkejut. Bahkan leluhur yang tak terkalahkan telah terbunuh. Dengan bantuan kebangkitan leluhur, anak, Tuan Meng tidak bisa menahan tangis. Anak laki-laki di matanya telah berjuang sepanjang waktu, menghadapi musuh yang luar biasa dan kuat. Pengorbanan besar, lanjutkan. Tampaknya ada kehadiran yang tak terkalahkan di Ekuador, jadi dia memberikan perintah seperti itu. Seorang kaisar abadi yang aneh muncul dan pergi ke altar untuk menyiapkan persembahan darah ke surga. Mereka yang memanjat altar akan mati. Aku berbicara, sederhana dan langsung. Namun, 3 leluhur besar di seberangnya tersenyum dan berkata, "Apakah kamu masih bisa campur tangan di dunia ini?" Leluhur kedua juga membuka mulutnya, melihat ke seluruh dunia dan berkata, "Kalian mungkin tidak tahu bahwa surga mati bersamaan dengan dewa. Dialah yang memantulkan kehidupan itu di zaman kuno dan menyelamatkan kalian semua kehidupan itu." Sungguh menakjubkan. Perlu dicatat bahwa kerja sama beberapa makhluk tertinggi dewa telah gagal. Namun, dia juga lemah. Dewa Luo terkejut ketika mendengar ini. Dia melakukannya sendiri. Jadi, jika dia tidak bisa bertarung lagi, siapa lagi yang bisa dia halangi? Kata leluhur ketiga. Tuan Meng segera meraung dengan sedih. Kemudian, Kaisar abadi yang aneh itu langsung menuju altar hitam yang agung. Ledakan, tetapi saat berikutnya, ada telapak tangan besar, yang tiba-tiba muncul, sehingga Kaisar abadi yang aneh itu tidak bisa bereaksi sama sekali. Dia mencengkeramnya di telapak tangannya dan langsung menangkapnya. Darah mengalir keluar, dan dia tidak pernah kembali. Bunuh. Pada saat ini, tiba-tiba ada sesuatu yang mendidih di kedalaman bumi. Kaisar Yetian dan Kaisar Wanita berlumuran darah dan membunuh mereka. Mereka pergi ke Kaisar Huangtian dengan kecepatan tinggi dan ingin melawan 3 leluhur. Ledakan, dunia meledak dan orang-orang tidak dapat melihat apapun. Di surga, para evolusionis dari semua ras menjadi gila, melawan dengan putus asa dan membunuh ras-ras aneh. Pertempuran Daozu juga sangat panas. Chu Feng berlumuran darah. Dia telah membunuh 4 Daozu sendiri, belum termasuk Daozu yang dikremasinya untuk orang lain. Apakah aku akan mati? Dia kecewa karena itu bukanlah kekuatannya, dan itu hanya dapat meningkatkan kekuatan leluhur Tao. Bagaimanapun, wanita dari Jalan Serbuk Sari telah lama meninggal, dan sisanya bahkan bukan roh. Adapun buci batu, itu hanyalah artefak, dan kekuatan yang diberikannya kepada Chu Feng tidak melewati parit alami ke tingkat Kaisar Abadi. Bunuh. Chu Feng meraung dan membunuhnya lagi. Saya tidak tahu berapa lama kemudian, dia melihat kembali ke matahari, mencari orang-orang yang dikenalnya, dan berteriak, "Raja Anjing, simpan mereka."
Dia melihat Zhou Xi dan melambaikan tangannya dengan putus asa. Wajahnya penuh dengan air mata. Dia ingin segera keluar, tetapi seseorang menahannya. Untuk hidup, untuk melihat anak-anak kita. Dia menangis terseduh-seduh. Chu Feng, Lao Gu, Banteng Hitam Besar, Nitian dan yang lainnya meraung. Kalian semua pergi. Raja Anjing meraung sedih dan marah, lalu mulai bersinar. Dengan suara keras, orang-orang itu diselimuti, perlahan-lahan kabur dan menghilang. Namun, dalam keadaan tak sadarkan diri, tampak sosok berambut perak berlari keluar dan tidak pergi. Raungan, Kaisar Anjing tidak peduli. Dengan raungan keras, dia bergegas keluar dari dunia dan akan mati. Ledakan, di luar langit, berbagai perintah saling terkait, dan energi tingkat leluhur Tao mendidih. Pada akhirnya, Chu Feng menghancurkan semua kaleng batu dan melambaikan batu Qin untuk menyelamatkan Jiu Daoyi. Kemudian dia melihat Raja Anjing hancur, meledak dan mati di luar wilayah. Dia juga melihat lebih banyak orang jatuh. Sampai akhirnya, dia juga jatuh. Dia hitam, bodoh dan jatuh ke dalam kegelapan abadi. Saya merasa beberapa sahabat buku benar-benar menuangkan emosi mereka ke dalam buku. Saya melihat karakter-karakter dalam trilogi berakhir satu demi satu. Saya sangat enggan untuk melepaskan beberapa karakter karena cinta mereka. Saya merasa bahwa akhir cerita terlalu tergesa-gesa dan meninggalkan penyesalan. Untuk itu, saya berterima kasih kepada begitu banyak sahabat buku yang benar-benar menyukai trilogi cinta yang baru. Saya telah membaca pesan dan umpan balik Anda dengan saksama dan menyadari suasana hati beberapa sahabat buku. Ada umpan balik dan resonansi antara membaca dan menulis. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk menulis ulang akhir dari Reruntuhan Suci. Bab-bab berikut akan menggantikan akhir bab asli 1644. Tidak peduli berapa banyak bab dan 10.000 kata yang ditulis, semuanya akan ditunjukkan kepada Anda secara gratis. Karena Anda menyukainya, Anda mendukungnya, dan menuangkan emosi Anda ke dalam resonansi buku, maka saya akan membentuk ulang akhir cerita. Saya telah membaca pesan semua orang dengan saksama, dan berterima kasih kepada semua sahabat buku. Langit dan bumi sangat gelap, dan dataran tinggi tandus itu tak bernyawa. Ertu, sudah lama sekali sejak zaman kuno. Tidak seorang pun tahu asal-usulnya, dan tidak seorang pun dapat meramalkan akhirnya. Langit suram dan tidak menyenangkan. Selama bertahun-tahun yang tak berujung, tanah beku yang dingin telah diselimuti oleh kekuatan aneh sepanjang tahun, kusam dan tertekan. Di daerah tepi, makhluk-makhluk yang membusuk sesekali berjalan masuk, dan terkadang sejumlah kecil makhluk aneh dapat terlihat berjalan keluar dari dataran tinggi, tetapi mereka diam tanpa suara apapun. Seluruh dataran tinggi itu luas. Bahkan jika dunia runtuh, sulit untuk mengisi sudut. Bahkan para leluhur Tao tidak dapat mencapai ujungnya. Di kedalaman Eritrea, ada mayat-mayat makhluk Lujiji yang terfragmentasi. Banyak era telah berlalu, dan mereka masih berdarah dan tidak pernah kering. Kuat sebagai makhluk tertinggi, itu juga berakhir dengan akhir yang menyedihkan. ERTU, tanah yang putus asa. Sejak zaman kuno, itu tidak pernah berubah. Depresi dan bahaya yang ekstrim telah memadamkan api peradaban yang tak terhitung jumlahnya dan berubah menjadi reruntuhan, yang tidak dapat dilawan oleh siapapun. Sungai waktu yang panjang mengalir melalui sini dan bergetar serta pecah. Hari ini, di bagian terdalam Eritrea, di ujung dataran tinggi, suku kata kuno yang menyeramkan terdengar, menakuti semua makhluk hidup, dan semua hal lahir dan mati karenanya. Itu adalah tanah leluhur yang tidak menyenangkan. Ujung bumi retak, dan sosok-sosok muncul satu demi satu. Beberapa kering seperti kayu bakar, dan beberapa berlumuran darah hitam. Pakaian busuk ditempelkan di tubuh mereka yang mengerikan, seperti hantu ganas yang pulih dari tidur mereka setelah tertidur selama satu era demi satu. Sumber yang tidak menyenangkan, beberapa leluhur lahir bersama. Untuk sementara waktu, langit dan bumi bergetar, dataran tinggi meraung, dan hampir runtuh. Jalan tak terbatas berubah menjadi rantai dewa satu demi satu, dan kemudian langsung meledak menjadi pecahan. Seluruh ruang waktu tidak stabil. Mata mereka kosong, atau abu-abu mati, atau berdarah. Ketika menatap kehampaan, semuanya layu dan dunia gelap, semua pihak akan layu. Semua makhluk gelap, semua ras aneh, terkejut, dan kemudian gemetar.